Bab 1726, Penampilan Sage kuno. Dengan goyangan ringan dari pohon yang menjulang tinggi, gurun tiba-tiba menghilang dari pandangan. Semuanya kembali normal, seolah-olah apa yang mereka saksikan sebelumnya tidak lebih dari isapan jempol dari imajinasi mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa iblis dunia lain yang dikenal sebagai Bei Feng telah menghilang sepenuhnya dari muka dunia. Bei Feng telah meninggal, aura jiwanya telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Apakah tubuhnya benar-benar telah direduksi menjadi pasir kuning? Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja terjadi? Setan dunia lain benar-benar ngeri dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Itu sangat tak terbayangkan sehingga mereka tidak bisa tidak meragukan integritas mata mereka. Dalam hal kecakapan bertarung, Bei Feng bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Namun, terlepas dari kekuatannya, dia telah menjadi pasir kuning setelah duel dimulai. Apa sebenarnya akar itu? Bagaimana itu bisa menggunakan kekuatan menakutkan seperti itu? Setan dunia lain bukan satu-satunya yang terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Orang suci pedang Xingmeng dan guru master lainnya yang menonton duel juga tercengang. Mereka mengira Zhang Xuan akan memiliki pertempuran yang sulit melawan Bei Feng, terutama karena dia dilarang menggunakan binatang jinaknya. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengakhiri pertempuran dengan lebih mudah dari sebelumnya? Untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu kurang dari 2 napas, selain itu bukan kematian yang sederhana. Setiap jejak keberadaan Bei Feng telah sepenuhnya terhapus. Xuan ini, Suot Sein Meng bergumam cemas. Jangan khawatir, itu tidak banyak. Ini adalah salah satu pertemuan kebetulan kecil yang saya ceritakan sebelumnya. Saya kebetulan menjinakkan akar ini secara kebetulan, jawab Zhang Xuan dengan senyum meyakinkan. Meskipun akarnya tampak menakutkan, sebenarnya sangat mudah untuk mempertahankannya. Selama seseorang menyegel titik akupunturnya dan mencegah kapasnya masuk ke dalam tubuh seseorang, akarnya akan menjadi benar-benar tak berdaya melawannya. Dalam hal kecakapan bertarung yang sebenarnya, itu sebenarnya jauh dari level 5 raja. Suot Sein Meng merasakan sakit di dadanya. Pertemuan kebetulan kecil. 5 binatang penyempurnaan alam sempiternal dan bibit yang dapat dengan mudah membasmi seorang ahli penyempurnaan alam sempiternal dari muka dunia. Jika mereka dianggap sebagai pertemuan kebetulan kecil, apa yang kita anggap sebagai? Bukankah kita sama sekali tidak ada apa-apanya? Kembali, dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan menempatkan akar itu kembali ke sarang segudang-segudang. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kristal darah suci dan gleif bulan terbang tepat ke genggamannya. Karena saya telah memenangkan duel, saya tidak akan berdiri pada upacara, kata Zhang Xuan. Tanpa memperhatikan respon dari iblis dunia lain, dia melemparkan kedua artefak itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hong lama, hampir setelah dia mengumpulkan barang-barang itu, aura menakutkan tiba-tiba merayap di tanah seolah-olah tornado telah turun ke dunia. Retakan muncul di seluruh lantai, dan paviliun musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin mulai bergetar tanpa henti. Rasanya seolah-olah mereka akan menyerah pada tekanan besar setiap saat. Ini adalah kekuatan Sage kuno. Zhang Xuan menyipitkan matanya saat dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Namun, tekanan itu tampaknya ada di mana-mana, jadi dia tidak dapat membedakan dari mana asalnya. Meskipun akar itu bukan binatang, ia memiliki kehidupan dan kesadarannya sendiri. Itu sudah cukup untuk dianggap sebagai binatang jinak. Namun, Anda berbicara tentang duel yang adil. Petik 2. Suara yang mendominasi bergema di seluruh negeri. Setelah itu, Zhang Xuan merasakan tubuhnya menegang di tempat. Rasanya seperti kekuatan hebat telah menguncinya, dan itu mengancam untuk menghancurkannya sampai mati. Jia, tulangnya berderit keras saat keringat dingin mengalir di kepalanya. Jelas bahwa Sage kuno iblis dunia lain telah menganggap tindakannya sebagai pelanggaran aturan dan telah memutuskan untuk bergerak. Kakek Yu, tidakkah kamu mendengar keturunanku bertanya apakah dia bisa menggunakan akar lebih awal? Bawahan Anda jelas menyetujui persyaratannya. Apakah Anda berniat menimbulkan masalah hanya karena bawahan Anda kalah dalam duel? Jika pertarungan adalah apa yang Anda inginkan, pertarungan adalah apa yang akan Anda dapatkan. Saat Zhang Xuan hampir mencapai batasnya, sebuah suara tiba-tiba bergema di udara juga. Setelah itu, energi yang mengingatkan pada angin hangat di musim semi memeluk tubuhnya, menyebabkan tekanan yang menghancurkannya menghilang. Itu hanya bentrokan sederhana antara dua ahli Sage kuno, tetapi gelombang kejut menghasilkan suara tajam yang mengingatkan pada sungai yang menabrak batu besar.
Rasanya bahkan ruang yang diperkuat di kuil Konfusius akan hancur karena kekuatan mereka. Sage kuno dari klan Zhang. Mengetahui bahwa sage kuno yang baru tiba ada di sisinya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, leluhur lama klan Zhang telah memutuskan untuk bergerak juga. Keturunanmu menyebutkan bahwa akarnya keras dan tangguh, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan bahwa akar itu memiliki kemampuan yang begitu misterius. Suara orang bernama Pak Tuayu bergema di udara. Karena ini duel, bawahanmu seharusnya tahu bahwa ada kemungkinan dia akan dibunuh. Betapa naifnya bawahan Anda untuk mengharapkan musuhnya berterus terang tentang kartu asnya. Nenek moyang lama klan Zhang mendengus dingin. Selain itu, sementara akarnya memang memiliki kemampuan yang penuh teka-teki, hal yang sama bisa dikatakan tentang Moonglaive bawahanmu. Kehilangan adalah kerugian. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kerugian, Anda seharusnya menghentikan bawahan Anda untuk menerima duel di tempat. Jika Anda benar-benar ingin membalas dendam untuk bawahan Anda, mengapa Anda tidak berhenti bersembunyi seperti kura-kura terkutuk dan keluar untuk menghadapi saya? Bahkan jika aku menderita beberapa luka saat melakukannya, aku bersumpah bahwa aku akan menghancurkanmu. Kamu, Pak Tuayu sangat marah sehingga suaranya bergetar karena marah. Namun, sepertinya dia cukup takut dengan leluhur lama klan Zhang. Alih-alih meributkan masalah itu, dia mendengus. Saya akan mengabaikan provokasi Anda untuk hari ini, tetapi saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat terus-menerus menjaga orang ini. Namanya Zhang Xuan, bukan? Aku akan mengingatnya. Aku akan punya banyak kesempatan untuk mengakhiri hidupnya begitu kita keluar dari kuil Konfusius. Kalian sekelompok orang bodoh yang tidak berguna, berhenti menatap dengan mulut terbuka lebar. Kembalilah ke Pavilion of Irate Summer dan tunggu dengan sabar sampai Hall of Great Accomplishment dibuka. Iya, mendengar perintah dari leluhur lama mereka, iblis dunia lain buru-buru berbalik dan kembali ke pavilion. Tunggu sebentar, hampir setelah iblis dunia lain mulai mundur menuju pavilion musim panas Irate, mereka tiba-tiba mendengar suara keras di bawah itu dari Zhang Xuan. Melihat bahwa Zhang Xuan tidak mau membiarkan masalah ini berhenti, wajah iblis dunia lain berubah menjadi marah. Apakah kamu masih berniat untuk berduel dengan kami? Itu benar, aku masih ingin terus menantang kalian semua. Yakinlah, saya tidak akan menggunakan binatang jinak saya atau akar sekarang. Apakah masih ada orang yang cukup berani untuk menghadapiku dalam pertempuran? Zhang Xuan tidak pernah begitu pemarah untuk membiarkan seseorang yang menekan dan mengancamnya pergi tanpa membayar harga yang mahal. Bukannya dia belum pernah membunuh sage kuno sebelumnya. Kamu ingin membunuhku? Baiklah. Perhatikan tanpa daya saat aku melakukan bawahanmu. Jika Anda berani muncul, saya akan melemparkan buku jalan surga ke arah Anda dan membuat sage kuno kedua saya terbunuh. Setan dunia lain tidak bisa tidak bertanya dengan skeptis, apakah kamu yakin? Jika tidak ada di antara kalian yang berani menerima duelku bahkan setelah aku memberimu begitu banyak konsesi, aku sarankan kamu kembali ke medan perang dunia lain dan tidak pernah muncul di benua guru-guru lagi. Dengan betapa pengecutnya kalian, tidak mungkin kalian bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Zhang Xuan mendengus dengan arogan. Kamu, setan dunia lain mengepalkan tangan mereka erat-erat setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu benar-benar tidak akan menggunakan binatang dan akar jinakmu? Suara Pak Tuayu bergema di udara. Saya bersumpah dalam kapasitas saya sebagai guru utama bahwa saya hanya akan mengandalkan kekuatan dan senjata saya sendiri. Tentunya Anda tidak akan begitu takut untuk mencabut senjatanya dari seorang pembudidaya alam tubuh Aureate belaka, kan? Zhang Xuan mengangkat kepalanya dengan bangga, tanpa rasa takut sedikit pun terhadap Pak Tuayu. Jika kamu tidak akan mengizinkanku menggunakan senjataku, perlakukan saja seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Gunakan senjatamu kalau begitu. Pak Tuayu mendengus dingin. Bawahannya juga telah menggunakan senjatanya sebelumnya. Bahkan jika Zhang Xuan memiliki senjata yang benar-benar kuat dalam genggamannya, karena keterbatasan kultivasinya, hanya ada begitu banyak yang bisa dia lakukan. Apakah ada orang yang berani melawanku? Zhang Xuan mengarahkan jarinya ke depan dan menantang dengan mengesankan. Jika bawahanmu ketakutan, aku tidak keberatan mereka semua mendatangiku. Dengan kata lain, mereka bisa melawan saya satu demi satu atau melawan saya sekaligus. Jika saya, Zhang Xuan, menunjukkan sedikit pun kerutan sebagai tanggapan, saya akan melepaskan diri sebagai keturunan klan Zhang. Katanya bagus. Anda memang seorang pria dari klan Zhang kami. Leluhur tua klan Zhang memuji dengan nada hati. Setelah itu, dia mendengus dingin di demons dunia lain.
Kakek Yu tua, keturunanku telah membuat begitu banyak kompromi. Tentunya kamu masih tidak bisa takut padanya, kan? Petik 2. Kamu tidak berharap dipermalukan oleh seorang kultivator alam tubuh Aureat belaka. Patua Yu hampir meledak karena marah. Baiklah, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Namun, itu bukan hanya duel sederhana tetapi duel hidup dan mati. Dengan kata lain, duel tidak akan berakhir sampai anak nakal ini mati atau bawahanku mati. Apakah kamu masih berani menerima tantangannya? Dia benar-benar kehilangan kesabaran. Sejak dia menjadi sage kuno, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Namun, seorang bocah muda benar-benar berani mengejeknya lagi dan lagi. Ini bukan sesuatu yang harga dirinya akan izinkan. Bocah muda itu memiliki binatang jinak yang kuat dan akar yang tangguh, tetapi kultivasinya sangat kurang. Bocah muda itu mungkin memiliki metode untuk berurusan dengan pembudidaya alam sempiternal, mengingat bagaimana dia berani membuat tantangan seperti itu sejak awal. Namun, Pak Tuayu menolak untuk percaya bahwa tidak ada bawahannya yang bisa menghentikan bocah muda itu. Mengetahui bahwa pihak lain bertekad untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuh keturunannya ini, leluhur tua klan Zhang mendengus dingin. Kakek Yu, kamu benar-benar berani berbicara. Tepat saat dia akan menolak permintaan itu, suara lain memotongnya. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Bab 1727, dengan rendah hati aku akan menerima mereka. Melihat betapa gegabahnya Zhang Xuan menyetujui tantangan Pak Tuayu, leluhur tua klan Zhang merasa ngeri. Apakah kamu sudah memikirkan masalah ini? Dia bertanya pada Zhang Xuan dengan cemas. Kamu tidak akan diizinkan menggunakan binatang jinakmu atau bibitnya, Anda hanya akan dapat menggunakan senjata Anda sendiri. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Saya tidak bermaksud untuk mundur, dan saya berharap pihak lain juga tidak akan mundur. Zhang Xuan menjawab dengan sikap gigih. Dengan punggung tegak, dia berkata, menekan iblis dunia lain adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai guru utama. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka dan semua ini tidak lebih dari pengorbanan yang sia-sia, aku tidak akan mundur. Katanya bagus. Leluhur tua klan Zhang tertawa terbahak-bahak. Tenangkan pikiranmu dan fokuskan perhatianmu untuk membasmi iblis dunia lain itu. Karena kita sudah menyepakati aturannya, Pak Tuayu tidak akan berani mengingkari janjinya dan ikut campur dalam duel. Jika dia ingin bergerak, dia bisa yakin bahwa dia harus menghadapi amukan pedangku. Hah, aku akan senang selama kamu tidak mengingkari janjimu. Pak Tuayu mencibir dengan menakutkan sebagai tanggapan. Seperti yang telah kalian semua dengar, bocah muda itu ingin menantang kalian semua, dan kalian memiliki pilihan untuk mengerumuninya jika kalian mau. Kami dari suku roh telah mewarisi garis keturunan para dewa. Kami tak tertandingi, dan kami tidak bisa membiarkan diri kami dikalahkan oleh manusia biasa. Jika Anda kalah dalam pertempuran ini, saya pikir Anda tidak perlu ada lagi di dunia ini. Di sisi lain, jika Anda berhasil mengalahkannya, saya akan memberikan kepada Anda masing-masing setetes darah saya. Tetesan darah Tuhan kita, Tuhan, tolong yakinlah, kami tidak akan mengecewakanmu. Setelah mendengar hadiahnya, wajah iblis dunia lain memerah karena gelisah saat cahaya cemerlang bersinar dari mata mereka. Kalau begitu mari kita mulai. Halo, tak lama setelah kata-kata itu diucapkan, lusinan iblis dunia lain segera mengepung Zhang Xuan, menyegel semua rute pelariannya. Kamu tidak mengharapkan iblis dunia lain menjadi begitu tak tahu malu untuk benar-benar mengeroyok Zhang Xuan. Wajah para guru master di paviliun musim semi hangat berubah menjadi marah. Tidak apa-apa. Aku bisa menangani mereka. Tidak perlu melanggar aturan untuk sesuatu yang kecil seperti ini. Melihat bahwa guru-guru utama berniat untuk maju membantunya, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan terkekeh pelan. Setelah itu, dia menoleh ke iblis dunia lain dan bertanya dengan dingin, kami sebelumnya setuju bahwa saya diizinkan menggunakan senjata saya, kan? Tentu saja, suara Pak Tuayu bergema keras di udara. Baiklah kalau begitu. Izinkan saya untuk menarik senjata saya terlebih dahulu sebelum melanjutkan duel. Zhang Xuan mengangguk. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan tombak surgawi tulang naga segera muncul di genggamannya. Dengan ayunan sederhana, itu melengkung menjadi naga kuno besar yang melayang di udara. Ini adalah tombak Dewa Tulang Naga Sage Rankyu kuno, artefak sage kuno yang sebenarnya. Tidak, bukan itu. Kekuatannya telah disegel, jadi itu hanya bisa mengerahkan kekuatan artefak sage besar saat ini. Ini tidak akan cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Melihat senjata yang diambil Zhang Xuan, Pak Tuayu melebar matanya dengan takjub sebelum jatuh ke dalam perenungan yang mendalam.
Tidak ada keraguan bahwa Dragonbone Divine Spear telah menjadi senjata yang tangguh pada puncaknya, dan bahkan dia harus berlari sejauh mungkin jika dia menemukannya. Namun, itu adalah masalah yang berbeda sekarang karena kekuatannya telah disegel. Sebagian besar bawahannya telah mencapai alam sempiternal, dan hampir semua dari mereka memiliki artefak sage besar yang mereka miliki. Mereka setidaknya harus cocok dengan tombak surgawi tulang naga yang sangat lemah. Pak Tuayu yakin bahwa bawahannya akan mampu bertahan, tetapi saat berikutnya, pemuda itu menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan lempengan logam raksasa. Itu juga merupakan artefak sage hebat. Artefak batu bata sage hebat. Selain itu, tampaknya ditempa dari batu roh asal emas. Siapa di dunia ini yang begitu boros menggunakan batu roh asal emas dengan cara yang sia-sia? Pak Tuayu mengerutkan kening. Namun, itu belum berakhir. Huhuhuhuhu. Dalam sekejap mata, lebih banyak senjata muncul di sekitarnya, membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Zhang Xuan. Black Saber Infernal, tombak Beisin, belenggu pencuri jiwa, batu tinta sage Zirong kuno. Keenam artefak ini memancarkan tekanan menakutkan yang mengingatkan pada 6 ahli penyempurnaan alam sempiternal yang terpisah. Kamu, bagaimana kamu memiliki begitu banyak artefak yang kuat? Semua orang mengira bahwa pemuda itu hanya akan mengeluarkan satu artefak Great Sage untuk membantunya dalam pertempurannya. Bagaimanapun, setiap artefak Great Sage adalah harta yang tak ternilai. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan mengeluarkan begitu banyak dari mereka dalam sekejap mata? Pemborosan seperti itu telah mengejutkan semua orang yang menonton adegan itu. Mengesampingkan kelangkaan dan nilai artefak Great Sage, hanya menjinakkan satu artefak Great Sage dapat dengan mudah memakan waktu beberapa dekade atau bahkan berabad-abad dalam hidup seseorang. Namun, seorang pria berusia 20 tahun sebenarnya berhasil menjinakkan begitu banyak dari mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Menyerang, melihat jumlah artefak Great Sage bertambah setiap detik, demons dunia lain menyadari bahwa mereka benar-benar bisa kalah melawan pemuda itu pada tingkat ini. Maka, salah satu dari mereka langsung meneriakkan perintah agar kelompok itu melancarkan serangan. Tahan sebentar, saya belum mengeluarkan semua artefak saya, Zhang Xuan menggerutu sambil terus menjentikkan pergelangan tangannya. Huhuhu, 4 artefak Great Sage lainnya muncul. Itu adalah Glyph Bulan dan artefak lain yang dia menangkan dalam 2 duel sebelumnya. Begitu keempat artefak tadi, jari-jari Zhang Xuan menari dengan lincah di antara mereka, mengetuknya dengan akurat pada titik-titik tertentu. Weng 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 weng. 4 artefak Great Sage bergema serempak, menunjukkan penyerahan mereka kepada Zhang Xuan. Mereka semua telah mengakui dia sebagai tuan mereka. Huala, setelah itu, 4 artefak Great Sage naik ke udara juga, mengarahkan ujungnya ke arah iblis dunia lain. 10 artefak Sage hebat. Ini, bagaimana ini duel yang adil? Apakah ini yang dia maksud dengan, bahkan jika aku bukan tandingan mereka dan semua ini adalah pengorbanan yang sia-sia, aku tidak akan mundur. Melihat legiun artefak Great Sage mengambang di sekitar Zhang Xuan, setan dunia lain merasa merinding naik di kulit mereka, dan mereka hampir menyemburkan darah karena frustrasi. Mereka bisa mengabaikan satu artefak, tetapi 10 di antaranya, itu setara dengan menghadapi 10 pembudidaya alam sempiternal sekaligus. Apakah mereka bahkan memiliki peluang melawan kekuatan yang begitu kuat? Memikirkan kata-kata berapi-api dari pemuda itu sebelumnya, seolah-olah seorang pahlawan tunggal yang melawan gerombolan musuh, mereka merasa hati mereka sesak. Tidak cocok dengan kepalamu, pengorbanan sia-sia pantatku. Orang yang berada di posisi yang tidak menguntungkan jelas kita. Apa yang kalian semua tunggu? Apakah Anda menunggu kematian Anda? Pak Tuayu meraung dalam hiruk-pikuk. Sebagai sage kuno, dia telah hidup selama bertahun-tahun. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu yang menakutkan seperti ini. Ya, semakin lama mereka menunggu untuk menyerang, semakin banyak waktu Zhang Xuan harus mengoordinasikan artefaknya bersama. Jika artefak itu benar-benar dapat berkoordinasi satu sama lain tanpa celah, mereka tidak akan memiliki peluang. Karena itu, dia menyerbu ke depan dengan marah. Setan dunia lain yang telah meraung perintah untuk menyerang sebelumnya adalah yang pertama menyerang ke depan dan mencapai Zhang Xuan. Senjata yang dia pegang adalah pedang sabit Great Sage. Dia adalah salah satu dari 6 ahli penyempurnaan alam sempiternal awal, dan dalam hal kekuatan, dia hampir setara dengan Bei Yuan. Kekuatan luar biasa yang dia banggakan dibawa keluar dengan sempurna melalui senjatanya yang kuat. Dengan tebasan sederhana, ledakan sonik yang memekakkan telinga bergema di udara,
dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi sebagai akibat dari kekuatan yang diberikan. Halo, Zhang Xuan merasakan kekuatan luar biasa turun tepat di atas kepalanya. Tepat ketika sepertinya dia akan terbelah dua, waktunya tiba-tiba dipercepat. Dia dengan mudah berbalik untuk menghadapi bilah sabit sebelum dengan mahir mengetuk jarinya di atasnya. Weng, dengungan bersemangat terdengar dari bilah sabit. Setelah itu, tubuh besarnya tersentak dengan ganas, dan ia lolos dari cengkeraman iblis dunia lain. Itu memutar pedangnya melawan iblis dunia lain dan mengayunkan dirinya sendiri dengan marah. Persetan, mata iblis dunia lain melebar ngeri pada perubahan mendadak ini. Saat berikutnya, kepalanya jatuh ke tanah. Bahkan sebelum dia meninggal, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini, apakah dia baru saja menjinakkan pedang bulan sabit itu? Guru-guru master tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dan Pak Tuayu juga terlihat sangat gila. Untuk bisa menjinakkan senjata mereka dan mengubahnya melawan tuan mereka di tengah pertempuran, bagaimana mereka bisa menghadapi musuh seperti ini? Sebelum kerumunan bisa pulih dari keterkejutan mereka, pemuda itu sudah menyerbu ke kerumunan. Setiap senjata yang bersentuhan dengan jarinya akan langsung menyerang tuannya. Pada saat yang sama, batu bata, tombak surgawi tulang naga, dan senjata lainnya juga bekerja sama erat satu sama lain untuk menghancurkan iblis dunia lain. Awalnya, saya berpikir bahwa iblis dunia lain bertindak terlalu jauh dengan mengeroyok Zhang Xi, tetapi mengapa sepertinya Zhang Xi yang menggertak mereka? Untuk benar-benar merebut senjata musuh dan membuat mereka melawan tuan mereka, aku bertanya-tanya seberapa traumatis iblis dunia lain ini. Tidak perlu bertanya-tanya tentang itu pasti lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Tidak heran Zhang Xi berani menantang mereka semua sekaligus, sepertinya dia sudah siap untuk ini. Sejak awal, dia sudah berencana untuk membantai semua iblis dunia lain. Di tengah diskusi, Zhang Xuan diam-diam mundur dari kerumunan. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia dengan santai menyaksikan pertempuran besar antara iblis dunia lain dan senjata. Dia tidak bisa tidak berkomentar, saya sangat berterima kasih atas hadiah yang telah Anda tawarkan kepada saya. Saya akan dengan rendah hati menerimanya. Bab 1728, Darah Seorang Sage Kuno. Dengan rendah hati terima kepalamu. Setan dunia lain yang mendapati diri mereka berada di bawah serangan marah dari mantan senjata mereka benar-benar hiruk-pikuk. Keadaan menyedihkan yang mereka alami membuat air mata mengalir di wajah mereka. Anda tahu betul bahwa kami tidak pernah bermaksud memberikan senjata kami kepada Anda. Apa yang kamu lakukan bukan, dengan rendah hati menerima, senjata kami tapi mencurinya, oke. Duel yang adil seharusnya berarti kita semua menggunakan Zenki untuk bertarung satu sama lain, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Adil kepalamu, pada tingkat ini, hampir akan lebih baik jika Anda membawa binatang jinak Anda keluar untuk menggigit kami sampai mati. Paling tidak, kita tidak perlu menghadapi penghinaan seperti itu. Di bawah serangan senjata di bawah kendali Zhang Xuan, iblis dunia lain jatuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 dari mereka telah terbunuh. Menyaksikan pemandangan seperti itu di hadapannya, Sage kuno bernama Old Gezer Yu akhirnya sampai pada batas toleransinya. Kamu mencari kematian. Motifnya agar bawahannya menantang para pembudidaya manusia adalah untuk mendapatkan kesempatan memasuki aula pencapaian besar. Namun, dengan hampir semua bawahannya mati, apa gunanya slot itu? Bukannya dia bisa memasuki aula pencapaian besar sendiri. Panjang, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di udara, menyegel ruang di sekitar Hall of Great Accomplishment. Kekuatan luar biasa yang seolah-olah bisa menyegel bahkan langit turun dari langit, mengancam akan menghancurkan Zhang Xuan menjadi daging cincang. Kuat, menyadari bahaya menuju ke arahnya, Zhang Xuan mengendarai Zenki-nya dengan putus asa, berharap untuk melarikan diri sejauh yang dia bisa. Namun, dia menemukan tubuhnya benar-benar terikat di tempatnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Orang bijak kuno adalah eksistensi paling kuat di benua guru-guru. Bahkan bahan yang paling tahan banting di dunia akan hancur karena kekuatannya yang luar biasa. Mengingat kultivasi Zhang Xuan, dia tidak memiliki peluang melawan kekuatan seperti itu. Halo, saat Zhang Xuan mendekati batas kemampuannya, kilatan dingin pedang tiba-tiba melintas di udara. Namun, kilatan pedang ini tidak ditujukan pada telapak tangan yang turun dari langit, dan itu tidak melakukan apapun untuk mengurangi tekanan luar biasa yang dialami Zhang Xuan. Sebaliknya, itu ditujukan pada kekosongan di ruang angkasa. Suara pedang yang jatuh tepat ke daging merobek udara.
Setelah itu, darah segar menetes dari kehampaan di angkasa. Sepertinya leluhur lama klan Zhang telah menunggu waktunya untuk menentukan lokasi Pak Tua Yu sebelum bergerak. Kamu, Pak Tua Yu menjerit marah. Pada saat yang sama, telapak tangan di langit berkedip sedikit sebelum menghilang ke udara tipis. Huhu, riak menyebar dari kekosongan di ruang angkasa. Pak Tua Yu tahu bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini, jadi dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Haha, ini benar-benar menggembirakan. Nenek moyang klan Zhang tertawa terbahak-bahak. Sangat sulit untuk membunuh seorang kultivator yang telah mencapai Sage kuno. Sebenarnya, mereka berdua telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kesimpulan untuk pertempuran mereka. Kali ini, leluhur tua itu berhasil mendaratkan serangan langsung ke alat vital Pak Tua Yu. Meskipun tidak cukup untuk mengalahkan Pak Tua Yu sekali dan untuk selamanya, yang terakhir harus memulihkan diri untuk jangka waktu yang cukup lama. Alasan dia bisa melakukannya adalah karena keturunannya telah berhasil memprovokasi Pak Tua Yu untuk kehilangan kesabaran, sehingga membuatnya melakukan tindakan yang sembrono. Menurunkan kepalanya untuk melihat medan perang sekali lagi, dia melihat bahwa ke-30 iblis dunia lain yang kuat telah runtuh ke tanah sebagai mayat. Sejumlah besar senjata telah jatuh ke tangan Zhang Xuan. Mereka menari dengan gembira di sekelilingnya, seolah-olah selir mencari bantuan kekaisaran. Anda mungkin masih muda, tetapi kemampuan dan kebijaksanaan Anda luar biasa. Tidak buruk, leluhur tua klan Zhang memuji. Setelah itu, sebuah kekuatan perlahan menyapu medan perang, mengumpulkan tetesan darah yang tersebar di tanah. Tetesan merah ini berkumpul bersama di langit sebelum diisi ke dalam botol batu giok. Karenamu aku memiliki kesempatan untuk melukai Pak Tua Yu dengan parah. Sebagai senior klan Zhang, saya tidak bisa membiarkan kontribusi Anda diabaikan. Saya akan memberikan 5 tetesan darah Sage kuno ini kepada Anda. Petik 2. Terima kasih, leluhur tua. Zhang Xuan menerima botol giok dengan hormat. Sejujurnya, dia tidak tahu untuk apa darah seorang Sage kuno bisa digunakan. Namun, fakta bahwa itu bisa membuat iblis dunia lain menjadi hiruk-pikuk, sejauh menerima tantangannya terlepas dari risiko yang akan mereka hadapi, tidak ada keraguan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai. Darah orang bijak kuno iblis dunia lain memanfaatkan niat membunuh yang terkonsentrasi, jadi itu mungkin tidak berguna untuk kultivasimu. Selain itu, ini hanya rampasan perang Anda dan bukan hadiah saya. Sebagai senior, saya tidak bisa terlalu pelit dengan hadiah saya. Jadi, saya akan memberikan botol giok ini kepada Anda juga. Ini berisi 5 tetesan darah saya. Gunakan dengan baik dan berusahalah untuk memajukan kultivasi Anda ke alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Saya percaya bahwa Anda akan dapat membawa klan Zhang ke tingkat yang lebih tinggi. Kata nenek moyang klan Zhang. Halo, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, botol batu giok muncul di udara. Bahkan sebelum mendekati Zhang Xuan, dia sudah bisa merasakan kekuatan luar biasa berdenyut di dalam tetesan darah di dalam botol batu giok, seolah-olah mereka akan terbakar setiap saat. Meskipun garis keturunan Zhang Xuan telah dilucuti darinya, mengingat bahwa itu adalah darah seorang Sage kuno dari klan yang sama di dalam botol giok, kemungkinan besar akan jauh lebih berguna baginya daripada darah iblis kuno dunia lain. Sage Xuan cepatlah dan berterima kasih kepada leluhur lama kita. Sword Sensing mengingatkan Zhang Xuan dengan cemas melalui telepati. Terima kasih, leluhur tua. Zhang Xuan membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Inilah yang pantas Anda dapatkan, kata nenek moyang klan Zhang. Saat suara itu berhenti, aura mengesankan yang tertinggal di udara menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada di tempat pertama. Mengetahui bahwa leluhur tua telah kembali bersembunyi, Zhang Xuan menghela nafas lega. Tidak ada keraguan bahwa banyak orang bijak kuno akan masuk ke kuil Konfusius dengan harapan mendapatkan harta karun utama kongsi. Mengingat begitu, akan lebih baik untuk tidak memamerkan kekuatan mereka. Lagi pula, selalu pohon yang menonjol dari yang lain yang akan tumbang di hadapan badai yang ganas. Jika mereka secara tidak sengaja menarik kemarahan para Sage kuno lainnya, dan Sage kuno lainnya memilih untuk mengeroyok mereka, mereka akan mati sebelum mereka menyadarinya. Zhang Xuan mengirim pesan telepati ke Sword Sensing. Apa gunanya darah seorang Sage kuno? Setiap tetesan darah Sage kuno memiliki jumlah energi yang luar biasa, Sword Sensing menjelaskan dengan sinar bersemangat di matanya. Selanjutnya, itu berisi pemahaman mereka tentang kultivasi sebagai Sage kuno juga. Dengan demikian, jika seseorang dapat mengasimilasi darah seorang Sage kuno ke dalam tubuhnya,
kultivasinya akan dapat meningkat dengan pesat, mungkin mencapai tingkat yang tidak terpikirkan. Mengasimilasi. Betul sekali. Misalnya, jika seorang manusia bersentuhan dengan tetesan darah sage kuno dan berhasil mengasimilasinya tanpa meledak dari semua kekuatan yang mengamuk di dalam tubuhnya, mereka akan dapat maju dari fighter sampai ke grid sage sekaligus. Pedang Sensing menjelaskan. Ini, Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, dan sumber daya untuk maju dari fighter menjadi grid sage. Namun, setetes darah Ancient Sage saja sudah lebih dari cukup untuk melakukan hal yang sama. Ini terlalu menakutkan. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa itu hanya sebuah contoh. Mengesampingkan fakta bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk mengasimilasi kekuatan luar biasa yang dimanfaatkan dalam darah seorang sage kuno, bahkan jika mereka entah bagaimana menemukan cara untuk melakukannya, Zenki mereka akan sangat membengkak karena mencapai terobosan dalam kekuatan yang begitu kuat cara. Sebagai akibatnya, kekuatan bertarung mereka akan berada di bawah seorang grid sage biasa, dan akan sulit bagi mereka untuk mendorong kultivasi mereka lebih jauh, mengingat fondasi mereka yang lemah. Namun, daya tarik sebenarnya dari darah sage kuno tidak terletak pada energi yang luar biasa atau pemahaman kultivasi yang ditanamkan di dalamnya. Apa yang benar-benar membuat orang lain tergila-gila padanya adalah kekuatan reinkarnasi darah sage kuno yang dimanfaatkan oleh darah. Jika seorang kultivator mengalami kerusakan parah, selama jiwa mereka tidak menghilang di tempat, setetes darah sage kuno akan memungkinkan mereka untuk pulih sepenuhnya. Efeknya sangat kuat sehingga bahkan kepala yang dipenggal dapat disambungkan kembali selama pembudidaya belum menghembuskan nafas terakhir mereka. Pedang Sensing menjelaskan. Ini, tubuh Zhang Xuan membeku di tempat. Dia bahkan tidak bisa mulai menggambarkan keterkejutannya lagi. Karena Zenki jalur surganya, ia memiliki kemampuan pemulihan ajaib yang memungkinkannya sembuh dengan cepat dari sebagian besar cedera. Namun demikian, jika seseorang memenggal kepalanya, tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera parah semacam itu. Namun, darah seorang sage kuno mampu menyembuhkan luka parah yang hampir mati. Dengan kata lain, setiap tetesan darah sage kuno tidak berbeda dengan kehidupan tambahan. Tidak heran iblis dunia lain menjadi sangat gelisah karenanya. Itu benar-benar harta yang tak ternilai. Ayah, Ibu, aku akan memberimu masing-masing satu tetes. Sepertinya saya tidak akan menggunakan kelima tetesan di sini. Sembuh dari keterkejutannya, Zhang Xuan membuka tutup botol batu giok dan menjentikkan jarinya. Dua tetesan darah yang berdenyut dengan kekuatan terbang menuju orang suci pedang Xingmeng. Akan jauh lebih baik baginya untuk memberikan tetesan kepada masing-masing orang tuanya sehingga mereka setidaknya dapat melindungi diri dari bahaya. Bagaimanapun, tidak mungkin dia akan menggunakan kelima tetesan darah di sana, jadi tidak ada salahnya melakukannya. Ada bahaya tak terduga yang mengintai di kuil Konfusius, dan itu akan menenangkan pikirannya jika orang tuanya memiliki harta yang melestarikan kehidupan bersama mereka. Ini, tidak mengharapkan putra mereka memberi mereka harta yang tak ternilai tanpa ragu-ragu, para orang suci pedang Xingmeng saling bertukar pandang sebelum mengepalkan tangan mereka dengan gelisah. Dengan putra seperti itu, apalagi yang bisa mereka harapkan di dunia. Bab 1729, di mana Zhao Ya mengetahui bahwa itu adalah pertunjukan berbakti dari putra mereka, orang suci pedang Xingmeng tidak menolak hadiah Zhang Xuan dan menerima tetesan darah darinya. Terlepas dari ukuran miniatur tetesan darah, ketika mereka jatuh ke tangan orang suci pedang Xingmeng, mereka hampir menyeret keduanya ke tanah. Berat ini tidak unik hanya untuk darah sage kuno. Bahkan satu helai dari mereka yang telah mencapai sage kuno seberat gunung. Jika bukan karena kemajuan baru-baru ini dari para orang suci pedang Xingmeng dalam kultivasi menuju penyempurnaan alam sempiternal, mereka mungkin bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Kamu harus cepat dan mengasimilasinya ke dalam tubuhmu. Zhang Xuan berkata sambil tersenyum. Tanpa ragu-ragu, keduanya duduk, dan mereka masing-masing menyerap tetesan darah ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka perlahan menyalurkannya ke arah dantian mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba membuka mata mereka. Apakah kamu berhasil? Zhang Xuan bertanya dengan kerutan ragu. Bagaimana bisa semudah itu mengasimilasi darah seorang sage kuno? Kami hanya menyimpannya di dantian kami secara terpisah sehingga kami dapat terus-menerus mencuci Zenki kami melaluinya terus-menerus. Seiring waktu, Zenki kita akan diliputi aura sage kuno, dan ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Pedang Sensing berkata sambil tersenyum. Jika semudah itu menyerap darah sage kuno,
itu benar-benar tidak layak untuk reputasinya sebagai harta pamungkas yang dicari oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan setidaknya beberapa tahun atau dekade kerja keras. Karena itu, mereka telah memilih untuk menyimpan tetesan darah di dantian mereka untuk saat ini. Dengan mencuci Zenki mereka melaluinya, mereka akan dapat secara perlahan mengasimilasinya ke dalam tubuh mereka. Dengan waktu yang cukup, tetesan darah akan benar-benar diliputi seluruh tubuh mereka, memberi mereka kemampuan reinkarnasi darah. Saya melihat, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Aku akan mencobanya juga. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia duduk di lantai. Dengan ketukan ringan jarinya, dia menyerap tetesan darah sage kuno di botol giok ke dalam tubuhnya. Halo, begitu tetesan darah memasuki tubuhnya, itu menyatu langsung ke tubuhnya. Tidak hanya tidak ada perlawanan sama sekali, dia bahkan merasakan tetesan darah berdenyut dengan gembira di sekujur tubuhnya. Hampir seolah-olah akhirnya kembali ke tempat asalnya. Ini, Zhang Xuan benar-benar bingung dengan situasi yang terjadi di tubuhnya. Bagaimana aku mengasimilasi tetesan darah begitu saja? Mereka mengatakan bahwa itu akan menjadi proses yang sulit yang membutuhkan banyak waktu dan usaha, bukan? Mengapa begitu mudah baginya saat itu? Kamu sudah mengasimilasinya. Mendengar bahwa putranya telah berhasil mengasimilasi tetesan darah ke dalam tubuhnya, Suot Seinsing mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangan ragu. Memang, Zhang Xuan mengangguk saat dia dengan cepat menguraikan kejadian setelah tetesan darah memasuki tubuhnya. Kurasa aku mengerti, kata Suot Seinsing. 20 tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita mengalami luka parah, dia membutuhkan darah keturunan klan Zhang untuk mempertahankan hidupnya. Saat itu, satu-satunya orang di klan Zhang yang kemurnian garis keturunannya memenuhi tanda itu adalah kamu. Dengan kata lain, sebagian dari darahmu mengalir melalui tubuhnya. Darahku mengalir di tubuhnya. Wajah Zhang Xuan berkedut setelah mendengar kata-kata itu. Entah bagaimana, dia tidak bisa tidak menemukan sesuatu yang sangat aneh dengan kata-kata itu. Seolah-olah dia telah dipersatukan kembali dengan putranya yang telah lama hilang. Alasan utama kami memasukkan darahmu ke dalam tubuh leluhur lama adalah untuk mempertahankan hidupnya, tetapi kemurnian garis keturunanmu menyebabkan evolusi dalam konstitusi leluhur lama, sehingga semakin meningkatkan kekuatan bertarungnya. Karena itu, ketika Anda mencoba menyerap darah leluhur lama, seolah-olah tetesan darah itu kembali ke sumbernya. Tentu, tak perlu dikatakan bahwa akan lebih mudah bagimu untuk mengasimilasi tetesan darah daripada kami, pedang Seinsing menjelaskan sambil tersenyum. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk ketika dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah ini lebih dalam. Dia memusatkan perhatiannya untuk memahami darah sage kuno yang telah diasimilasi ke dalam tubuhnya, dan dia menemukan bahwa darah itu telah menyatu tanpa celah dengan darahnya sendiri. Tidak hanya itu, dia menemukan vitalitas yang meluap tumbuh di kedalaman tubuhnya. Itu benar-benar perasaan yang misterius. Seolah-olah kehidupan itu sendiri mengalir melalui tubuhnya. Jika dia harus mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata, bahkan jika seseorang mematahkan lengannya, dia akan dapat menumbuhkan yang baru pada saat berikutnya. Tidak perlu baginya untuk khawatir terluka lagi. Namun, dia bisa merasakan bahwa sementara ada volume vitalitas yang sangat besar di tubuhnya, itu tidak terbatas. Itu akan habis dan akhirnya mengering. Ada pil yang dikenal sebagai Grand Intermittent Pill yang memungkinkan anggota tubuh seseorang yang terputus untuk tumbuh kembali, tetapi efeknya jauh lebih rendah daripada darah sage kuno. Pertama, Grand Intermittent Pill memiliki efektivitas minimal pada pembudidaya grid sage karena energi terbatas yang dimanfaatkan di dalamnya. Kedua, darah sage kuno mampu menghidupkan kembali seseorang tidak peduli seberapa compang-campingnya tubuh mereka, bahkan jika kepala mereka dipenggal. Di sisi lain, Grand Intermittent Pill hanya akan menumbuhkan kembali anggota tubuh seorang kultivator yang terputus. Jika kepala seorang kultivator dipenggal, tidak ada pil Grand Intermittent yang bisa menyembuhkannya. Saya harus memberikan tetesan Keruoksin juga, pikir Zhang Xuan sambil tersenyum ketika dia menempatkan 2 tetesan darah yang tersisa ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak mudah untuk mendapatkan harta seperti itu, dan dia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia juga memiliki orang-orang yang dia sayangi dan ingin lindungi. Adapun darah sage kuno iblis dunia lain, saya harus mencari waktu untuk melihat apa yang bisa saya lakukan dengan itu. Mempertimbangkan bagaimana Zenki jalur surganya mampu meniru Zenki iblis dunia lain, dia mungkin bisa menggunakan tetesan darah sage kuno iblis dunia lain ini. Tetapi dengan begitu banyak guru master di sekitar, ini jelas bukan waktu atau tempat untuk menjadi bereksperimen dengan tetesan darah.
Dia hanya harus meninggalkannya untuk nanti. Oh benar, Anda telah memperoleh berita tentang Zhao Ya. Di mana Zhao Ya? Zhang Xuan berdiri dan menatap orang tuanya. Dia akan bertanya kepada mereka tentang masalah Zhao Ya ketika iblis dunia lain tiba-tiba datang untuk menantang pedang Sein Xing, jadi tidak ada waktu untuk bertanya. Karena iblis dunia lain sudah ditangani, sudah waktunya untuk kembali ke sana. Ada 4 paviliun di sini. Kami tinggal di paviliun musim semi yang hangat, dan iblis dunia lain telah mendominasi paviliun musim panas yang irate. Binatang buas telah mengerumuni paviliun musim gugur yang mendinginkan, dan paviliun musim dingin yang beku diambil oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sebelum kedatangan Anda, saya merasakan sedikit aura dingin datang dari kelompok mereka, jadi saya melihat lebih dekat. Untuk sesaat, sepertinya aku melihat muridmu. Pedang Sein Meng berkata. Sword Sein Meng terkadang pemarah, tapi dia sangat teliti dalam hal detail. Menimbang bahwa ini adalah masalah yang menyangkut putranya, dia terus mengawasinya. Meskipun aura dinginnya tidak jelas, itu masih menarik perhatiannya. Jadi, ada kemungkinan besar Zhao Ya ada di paviliun musim dingin beku. Zhang Xuan bertanya dengan gelisah. Dia buru-buru bangkit dan berjalan ke jendela untuk melihatnya. Dari 4 paviliun, musim semi berhubungan dengan musim gugur, dan musim panas berhubungan dengan musim dingin. Dari paviliun musim semi hangat, paviliun musim dingin beku kebetulan disembunyikan oleh 2 paviliun lainnya, tidak memungkinkannya untuk mengintip situasi di sana. Namun, saya hanya melihat sekilas sebelum pihak lain menghilang kembali ke grup. Saya pikir dia mirip dengan murid Anda, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar dia atau tidak. Pedang Sein Meng berkata. Kita akan tahu begitu kita menuju ke sana untuk melihatnya. Zhang Xuan berkata dengan mengesankan. Selama ada kemungkinan Zhao Ya bisa berada di paviliun musim dingin beku, itu adalah tanggung jawabnya sebagai gurunya untuk memeriksa area tersebut. Melihat Zhang Xuan berniat untuk pergi, Sword Sein Xing buru-buru menambahkan, aku akan mengikutimu. Setidaknya aku harus bisa membantumu. Tidak apa-apa, aku bisa menangani ini sendiri. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran Sword Sein Xing untuk membantu. Orang suci pedang Xing Meng sama sekali tidak dapat dianggap lemah, tetapi fakta bahwa pihak lain telah mampu menculik Zhao Ya dan Wei Ruyan secara diam-diam kemungkinan berarti bahwa pihak lain adalah musuh yang tangguh. Selanjutnya, dia belum memastikan apakah para penculik itu benar-benar musuh atau bukan. Akan jauh lebih aman baginya untuk pergi ke sana sendirian. Mengetahui bahwa putranya kesurupan berarti jauh melampaui dia, Sword Sein Xing hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menginstruksikan, hati-hati. Zhang Xuan menjawab sebelum dengan cepat berjalan ke paviliun musim dingin beku. Penyusup, tolong berhenti. Sebelum Zhang Xuan bahkan bisa mendekati paviliun musim dingin beku, dia sudah mendengar suara di udara. Setelah itu, tekanan yang sangat kuat jatuh dari langit. Seorang sage kuno, Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Dia telah mengalami kekuatan yang begitu hebat beberapa saat yang lalu, itu adalah kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh sage kuno. Tidak mungkin seorang sage kuno akan dengan mudah bergerak padanya. Kemungkinan besar, tekanan itu berfungsi sebagai peringatan untuk mengingatkannya bahwa paviliun musim dingin beku juga berada di bawah perlindungan sage kuno. Tentu saja, itu hanya yang diharapkan. Jika mereka yang berada di paviliun musim dingin beku tidak memiliki kekuatan seperti itu, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh yang lain. Tidak mungkin mereka bisa dengan aman menempati paviliun sendirian. Penatua, saya tidak menyimpan niat jahat. Saya memiliki seorang junior yang kemungkinan besar berada di paviliun musim dingin beku, dan saya ingin masuk untuk melihatnya. Zhang Xuan menggenggam tinjunya dengan sopan. Meskipun leluhur lama klan Zhang kemungkinan juga ada di sekitarnya, dia tidak berani memaksakan peruntungannya. Aku mengenalmu, Zhang Xuan, 20 tahun, kepala 3 klan utama dan tempat suci orang bijak. Anda sendirian menghancurkan pasukan 110.000 iblis dunia lain yang kuat di galeri bawah tanah, menyelamatkan umat manusia dari bencana. Mengesankan, kata sage kuno. Zhang Xuan terkejut dengan bagaimana sage kuno anonim menyadari urusannya. Dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Aku tidak layak menerima pujianmu. Mengingat kontribusi Anda kepada umat manusia, saya akan menyambut kunjungan Anda dengan keramahan terhangat dari pihak saya jika itu terjadi pada kesempatan lain. Namun, saya khawatir saya tidak dapat mengizinkan Anda memasuki paviliun musim dingin beku saat ini, dan saya mohon maaf untuk itu, kata sage kuno. Mengapa? Zhang Xuan mengerutkan kening. Saat dia merenungkan kata-kata pihak lain,
sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia bertanya, "Penatua, apakah Anda seorang guru master?" Bab 1730, 10 napas adalah yang dibutuhkan. Pihak lain tidak menunjukkan permusuhan sedikit pun padanya meskipun mengetahui perbuatannya di galeri bawah tanah. Sebaliknya, pihak lain malah melabeli perbuatannya sebagai sumbangan bagi umat manusia. Itu adalah kata-kata yang biasanya hanya diucapkan oleh guru master. Mungkinkah pihak lain menjadi salah satu sage kuno dari markas paviliun guru-guru? Tetapi jika pihak lain adalah guru utama juga, mengapa pihak lain menghentikannya memasuki paviliun musim dingin beku? Saya bukan dari paviliun guru-guru, tapi... Sage kuno mulai menjelaskan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gema tajam tiba-tiba terdengar dari paviliun musim dingin beku, seolah-olah semacam segel baru saja rusak. Energi dingin terkonsentrasi meledak dari segel yang rusak ke sekitarnya, menyelubungi paviliun musim dingin beku dengan lapisan es dalam sekejap mata. Zhao Ya memang ada di sana. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Itu adalah energi dingin yang sama persis dengan yang dipancarkan Zhao Ya setelah dia berhasil mengubah meridiannya. Tidak ada kesalahan. Halah, tidak mengindahkan sage kuno, Zhang Xuan terjun langsung ke paviliun musim dingin beku. Jelas baginya sekarang bahwa pihak lain hanya mengulur waktu untuk mencapai tujuan mereka. Jadi bagaimana jika musuh yang harus dia hadapi adalah seorang sage kuno? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya perlu menggunakan halaman emasnya dan melemparkan Book of Heaven Spot ke pihak lain. Demi keselamatan muridnya, ini adalah harga yang bersedia dia bayar. Halah, cahaya membanjir keluar dari paviliun musim dingin beku dan membentuk penghalang tipis di sekitar gedung. Zhang Xuan menabrak tepat ke penghalang, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menembusnya dengan kekuatannya saat ini. "Kamu tidak bisa masuk sekarang." Suara mengesankan dari sage kuno berseru. Enyah. Zhang Xuan meraung saat dia mencabut tombak surgawi tulang naga dan menusuknya ke arah penghalang cahaya. Weng, serangan tombak surgawi tulang naga menyebabkan penghalang cahaya sedikit goyah, tetapi penghalang cahaya dengan cepat stabil tanpa goresan sedikit pun di atasnya. Istirahat, tidak mau menyerah, Zhang Xuan memasukkan semua kekuatannya ke dalam tombak surgawi tulang naga dan menusukkannya ke penghalang cahaya sekali lagi. Namun kali ini, kumpulan api hitam mulai muncul dari permukaan tombak. Setelah menjalani uji coba Empyrean Heavenly Flame 3 kali, tubuhnya sudah mampu memanfaatkan kekuatan alam yang menghancurkan ini. Memfokuskan semua api surgawi Empyrean yang telah dia serap ke ujung tombak surgawi tulang naga, tidak butuh waktu lama bagi penghalang cahaya untuk dinyalakan. Api surgawi Empyrean, sage kuno yang tersembunyi di sampingnya tercengang. Dia baru saja akan mengangkat tangannya untuk memadamkan api ketika suara gesekan batu giling di tanah bergema keras di udara. Setelah itu, keempat paviliun mulai bergetar secara bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Mengetahui bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi, Zhang Xuan hanya bisa mengabaikan usahanya untuk menembus penghalang cahaya untuk memindai sekelilingnya. Sebuah ledakan keras terdengar dari Hall of Great Accomplishment yang menjulang tinggi, dan celah terbuka di antara gerbang masuk yang tertutup rapat. Aura sejarah tercurah dari kedalaman aula pencapaian besar, menyelimuti paviliun musim semi yang hangat, musim panas yang marah, musim gugur yang dingin, dan musim dingin yang beku. Dalam sekejap, kerumunan samar-samar bisa melihat berlalunya musim yang berlangsung dengan cepat di depan mata mereka. Saat Celestial Amulet of Legacy di tangan Sword Sensing bersentuhan dengan aura sejarah, cahaya hangat keluar darinya, membentuk bola cahaya yang menutupi diameter 10 meter. Tes, ditarik oleh kekuatan yang memaksa, para orang suci pedang Xingmeng dan yang lainnya mendapati tubuh mereka ditarik tak terkendali menuju kedalaman aula pencapaian besar. Aula prestasi besar telah dibuka. Xuan Er, ayo pergi, teriak Sword Sensing dengan cemas. Aku harus menyelamatkan Zhao Ya dulu. Zhang Xuan berseru dengan cemas saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke paviliun musim dingin beku sekali lagi. Karena dia akhirnya menemukan Zhao Ya, sebagai gurunya, dia berkewajiban untuk membawanya kembali tanpa cedera. Kaca, meluncurkan rentetan tusukan dengan Dragon Bone Divine Spear, tidak butuh waktu lama bagi penghalang cahaya untuk didorong ke batasnya dan hancur di bawah tekanan. Zhang Xuan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk lari ke paviliun. Namun, saat dia masuk, bola cahaya yang terbentuk dari energi dingin melesat keluar dari paviliun musim dingin beku. Itu mengikuti di belakang orang suci pedang Xingmeng dan yang lainnya, menuju ke aula pencapaian besar. Di dalam penghalang cahaya, Zhang Xuan melihat sosok ramping diselimuti aura dingin. Siapa lagi selain Zhao Ya?
Bola cahaya tampaknya telah dibentuk menggunakan kekuatannya. Orang suci pedang Xingmeng dan yang lainnya berhasil memasuki aula pencapaian besar karena Celestial Amulet of Legacy yang mereka miliki. Namun, kelompok yang berada di bola cahaya yang dibangun oleh Zhao Ya mampu melewati celah di pintu masuk aula pencapaian besar tanpa masalah juga. Zhao Ya, melihat bahwa Zhao Ya telah memasuki aula pencapaian besar, Zhang Xuan melebarkan matanya dengan panik. Huhuhuhu. Setelah itu, 20 binatang menyerbu keluar dari paviliun musim gugur yang mendinginkan dan berlari lurus menuju pintu masuk aula pencapaian besar. Sepertinya mereka bermaksud menyelinap ke aula bawahan di tengah-tengah kekacauan. Namun, hanya beberapa inci dari aula pencapaian besar, mereka mendapati diri mereka dihentikan oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk mendorong ke depan, mereka tidak dapat maju selangkah pun. Sebagian besar binatang buas ini berada di grid Sage 3 dan 4 dan, tetapi jelas bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghalang. Seolah-olah mereka adalah rayap yang mencoba merobohkan pohon yang menjulang tinggi. Bahkan jika mereka mendorong dengan sekuat tenaga, penghalang itu tidak akan goyah sedikit pun. Itu telah memasuki aula pencapaian besar dengan memanfaatkan konstitusi unik Zhao Ya. Zhang Xuan hampir meledak karena marah saat kesadaran menghantamnya. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh pada saat seperti ini? Dia seharusnya tahu bahwa pihak lain akan menggunakan Zhao Ya untuk memasuki aula pencapaian besar. Dibutakan oleh kecemasannya untuk menyelamatkan Zhao Ya, dia akhirnya kehilangan kesempatan untuk memasuki aula pencapaian besar bersama dengan orang tuanya. Sekarang setelah mereka semua memasuki aula bawahan, dia adalah satu-satunya yang tersisa di luar. Apa itu? Ini tidak akan berhasil. Saya harus memasuki aula pencapaian besar juga. Zhang Xuan bergumam dengan cemas saat dia menyerang dengan marah menuju pintu masuk aula bawahan. Tidak mudah baginya untuk menemukan muridnya sekali lagi. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia kehilangan kesempatan untuk menyelamatkannya karena kesalahan ceroboh di pihaknya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya perlu menggunakan Library of Heaven's Path untuk menemukan kekurangan di penghalang. Bahkan jika dia harus merobohkan seluruh tempat, dia bertekad untuk masuk. Dalam sekejap mata, Zhang Xuan mencapai penghalang tak terlihat. Dia mengira bahwa dia akan dijauhkan seperti binatang buas lainnya yang mencakar mati-matian di depan mereka, tetapi bertentangan dengan harapannya, cahaya hangat tiba-tiba memeluk tubuhnya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di sisi lain penghalang. Zhang Xuan terkejut sesaat sebelum kesadaran menghantamnya. Bagaimana aku bisa melupakan itu? Saya memiliki prime amulet di tangan saya. Sebelumnya, Luo Ruoxin telah memberitahunya bahwa Celestial Amulet of Legacy hanya bekerja melawan aula bawahan yang berhubungan dengannya sedangkan amulet utama memberikan akses ke semua aula bawahan dan aula utama. Karena betapa tidak bergunanya Little Amulet di dimensi luar, dia akhirnya melupakan keberadaannya. Setelah semua kekecewaan yang dibawanya, akhirnya membuktikan nilainya pada saat genting seperti ini. Penatua, tolong bawa kami bersamamu. Sebelum Zhang Xuan dapat menyerbu sampai ke aula pencapaian besar, dia tiba-tiba mendengar suara putus asa di belakangnya, jadi dia berbalik untuk melihatnya. Mereka berasal dari binatang buas yang mencakar dengan panik penghalang tak terlihat tetapi tidak berhasil. Zhang Xuan menatap mereka dalam-dalam sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh, jadilah binatang jinakku, dan aku akan membawamu masuk. Mendengar kata-kata itu, binatang buas itu tertegun sejenak sebelum keributan besar terjadi. Kamu ingin kami menjadi binatang jinakmu. Kamu sedang bermimpi. Alasan kami dari suku Bis berkultivasi adalah agar kami bisa hidup bebas tanpa tunduk pada siapapun. Anda mungkin kuat, tetapi tidak mungkin Anda membuat kami tunduk kepada Anda. Petik 2. Paling-paling, kita hanya akan menyerah pada kesempatan untuk memasuki Hall of Great Accomplishment. Kami masih bisa berkembang dengan cepat dengan berkultivasi di sekitar bagian luar kuil Confucius. Bahkan jika aku mati di sini, aku, Verdant Cloud Beast, tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Alasan utama mereka memasuki kuil Confucius adalah untuk menemukan pertemuan kebetulan mereka sendiri dan memajukan kultivasi mereka. Namun, jika mereka harus tunduk pada manusia dan kehilangan kehendak bebas mereka, mereka lebih baik menyerah pada kesempatan langka ini. Mendengar kata-kata dari binatang buas, Zhang Xuan terkekeh pelan. Dengan jentikan tombaknya, dia melintasi penghalang tak terlihat sekali lagi, melesat tepat ke gerombolan binatang buas. Pipa, pilih pala. 10 napas kemudian, dia menjentikkan tombaknya ke belakang punggungnya saat dia menatap diam-diam pada binatang buas di depannya.
Apakah kamu siap untuk mengajukan sekarang? Memberi hormat kepada Tuan. Hualala, binatang-binatang itu dengan cepat berlutut dan membungkuk kepada Zhang Xuan. Verdan Klutbis yang arogan bahkan memimpin dalam menawarkan esensi darahnya kepada Zhang Xuan untuk menyegel kontrak dengannya. Binatang buas lainnya dengan cemas mengikutinya juga. Seolah-olah mereka takut tuan baru mereka tidak akan mengenali mereka jika mereka terlambat mengakui penyerahan mereka. Nenek moyang lama klan Zhang. Sage kuno anonim. Kapan orang-orang dari suku binatang menjadi begitu patuh? Bahkan mereka, sebagai orang bijak kuno, tidak akan bisa memaksa orang-orang dari suku binatang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika tidak, sage kuno manapun akan dapat dengan mudah membentuk pasukan binatang sage besar. Namun, pemuda ini benar-benar berhasil melakukannya dalam hitungan detik. Dalam sekejap, semua ahli yang tidak dapat memasuki aula pencapaian besar mendapati diri mereka tercengang. Bab 1731, Aula Pencapaian Hebat. Ayo masuk. Dengan semua binatang yang menjanjikan kesetiaan mereka kepadanya, Zhang Xuan mengangguk puas. Dia memindahkan semua binatang buas ke dalam myriad antifnes sebelum melewati penghalang tak terlihat sekali lagi. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan kali ini. Dia mendapati dirinya bertabrakan dengan penghalang tak terlihat yang telah menghentikan langkah kaki para binatang. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak bisa melewatinya. Apa yang sedang terjadi? Bibir Zhang Xuan berkedut pada situasi yang tidak terduga ini. Mungkinkah dia menunggu terlalu lama dan tidak bisa lagi memasuki aula pencapaian besar? Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin menangis di tempat. Tuan, Anda membawa terlalu banyak binatang buas. Sama seperti Zhang Xuan mencoba memahami situasi aneh di hadapannya, suara jimat kecil terdengar di kepalanya. Normal Celestial Amulet of Legacy dapat membawa 10 orang. Sebagai prime amulet, saya dapat membawa 15 orang masuk. Namun, Anda menjinakkan lebih dari 20 binatang sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menghela nafas lega. Untungnya, bukan karena dia tidak bisa memasuki aula pencapaian besar lagi tetapi dia telah melebihi kapasitas beban. Dia mengirim pesan telepati kembali ke Little Amulet dan bertanya, apakah tidak akan berhasil jika saya menempatkannya di tempat yang terlipat? Itu tidak akan berhasil. Kalau tidak, orang tuamu pasti bisa membawa semua orang ke aula bawahan. Amulet kecil menjelaskan. Saya melihat, Zhang Xuan mengangguk mengerti. Tidak mungkin Kongsi akan membiarkan aturan yang dia terapkan di aula bawahan dilakukan dengan mudah. Kalau tidak, tidak ada gunanya menetapkan batasan itu sejak awal. Dengan demikian, Zhang Xuan melepaskan binatang buas yang budidayanya lebih rendah hingga hanya tersisa 14 dari mereka. Dia mencoba berjalan melewati penghalang tak terlihat sekali lagi, dan kali ini, dia bisa melewatinya tanpa masalah. Tak lama setelah melewati penghalang cahaya, Zhang Xuan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, itu tidak benar. Heavenwood Green Serpent juga ada di ruang terlipat saya. Jika kita memperhitungkannya juga, bukankah itu berarti jumlah orang yang bersamaku sudah melebihi 15? 14 binatang itu hanya termasuk yang baru saja dia jinakkan beberapa saat yang lalu. Selain mereka, dia juga memiliki Heavenwood Green Serpent, Gold Spirit Cloud Tiger, Crimson Fronts White Tiger, dan sebagainya di myriad antifnes. Jadi, jumlah total binatang yang dia miliki bersamanya, pada kenyataannya, lebih dari 20. Mereka dianggap sebagai bentuk kehidupan asli kuil Confucius, jadi mereka diizinkan untuk melewati penghalang di kuil Confucius dengan bebas. Karena itu, mereka tidak dihitung dalam kuota. Amulet kecil menjelaskan. Ada hal seperti itu juga. Zhang Xuan bertanya dengan heran, tidak menyangka akan ada pengecualian seperti itu pada binatang buas di kuil Confucius. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat maju ke aula pencapaian besar. Sudah lebih dari 1 menit sejak yang lain memasuki area itu, jadi dia harus meningkatkan kecepatannya untuk mengejar mereka. Melewati gerbang besar, dia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah lorong yang sangat besar. Patung dari banyak sikap dan postur yang berbeda ditempatkan dengan rapi di kedua sisi. Beberapa tenggelam dalam pikirannya, beberapa melihat ke kejauhan, beberapa sedang membaca buku, beberapa berada di tengah-tengah kultivasi mereka. Mereka dipahat begitu hidup sehingga seolah-olah mereka akan hidup kembali setiap saat. Apakah ini 72 sage? Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk mengenali model di balik patung-patung itu. Mereka tidak lain adalah 72 sage di bawah garis keturunan Kongsi. Kongsi diketahui memiliki lebih dari 3.000 murid dan 72 murid langsung.
72 murid langsungnya dikenal sebagai 72 Sage, dan 10 terkuat dari mereka, termasuk Sage kuno Rankyu dan Sage kuno Bosang, dengan hormat disebut sebagai 10 utusan. Masing-masing dari 72 Sage memiliki bagian yang adil dari eksploitasi legendaris, mencapai prestasi luar biasa dalam hidup mereka. Perbuatan mereka telah dicatat oleh paviliun guru-guru dalam bentuk sastra dan karya seni untuk mengingatkan dunia akan kebesaran dan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk umat manusia. Zhang Xuan pernah melihat beberapa karya seni mereka, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk mengenali patung-patung itu. Sage kuno Ziyuan, Sage kuno Ziqian, Sage kuno Ziliu, Sage kuno Rangeng. Nama-nama yang familiar muncul di benak Zhang Xuan saat mereka tumpang tindih dengan patung-patung di depannya. Melihat sosok-sosok kuno itu, dia hampir bisa melihat pertempuran dahsyat melawan iblis dunia lain di era mereka. Tanpa dukungan mereka, tidak mungkin Kongsi bisa memadamkan ancaman suku iblis dunia lain sendirian saat itu. Mereka adalah landasan bagi perkembangan cepat umat manusia selama bertahun-tahun. Di era keputusasaan itu, keberadaan mereka adalah simbol harapan bagi umat manusia. Bahkan setelah melewati puluhan ribu tahun, nama mereka masih tetap tak terlupakan oleh dunia. Zhang Xuan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada mereka untuk mengungkapkan rasa hormatnya yang terdalam kepada orang-orang hebat ini sebelum melanjutkan. Patung-patung dari 72 Sage memancarkan sedikit tekanan pada mereka yang berjalan melewati mereka, membuat keadaan pikiran dan jiwa seseorang menjadi lemah. Tanpa ragu, ini sangat bermanfaat untuk kemajuan kedalaman jiwa seseorang. Setelah mengambil beberapa langkah lagi, Zhang Xuan melihat beberapa guru master duduk bersila di lantai, tidak dapat maju lebih jauh. Mereka adalah tetua agung klan Zhang. Karena keterbatasan kedalaman jiwa mereka, kemungkinan mereka akan mengalami luka parah jika mereka memaksakan diri untuk maju. Karena itu masalahnya, akan lebih bijaksana bagi mereka untuk memanfaatkan tekanan untuk dengan cepat meningkatkan kedalaman jiwa mereka. Melihat mereka dalam konsentrasi, Zhang Xuan memilih untuk melewati mereka tanpa mengganggu mereka. Sampai saat itu, dia masih belum terlalu yakin siapa pelaku penculikan Zhao Ya dan yang lainnya. Namun, fakta bahwa mereka dapat melewati lorong yang terdiri dari patung 72 Sage berarti bahwa kedalaman jiwa mereka tidak pucat dibandingkan dengan miliknya. Dengan kedalaman jiwa yang begitu tinggi, kemungkinan kultivasi mereka telah mencapai kesempurnaan alam sempiternal. Jika itu masalahnya, mereka akan menjadi ancaman besar bagi orang tuanya dan anggota klan Zhang lainnya. Datang ke ujung lorong, Zhang Xuan mendapati dirinya tiba di depan aula besar. Orang tuanya dan para tetua lainnya dari klan Zhang berdiri di tengah aula, dan di seberang mereka ada 8 pemuda yang memancarkan aura mengesankan. Seperti yang dia duga, ke-8 pemuda itu adalah ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Melihat orang tuanya baik-baik saja, Zhang Xuan menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke 8 pemuda. Seorang wanita muda berdiri di tengah kerumunan. Matanya tertutup rapat, dan gelombang energi dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Sepertinya dia mencoba mengaktifkan segel di dinding di aula. Alis Zhang Xuan terangkat, dan dia berseru dengan cemas, "Zhao Ya." Dia buru-buru bergegas ke arahnya. "Xuan sepertinya dia tidak bisa mendengar suara kita." Sebelum dia bisa mencapai Zhao Ya, orang suci pedang Xingmeng dengan cepat mengirim pesan telepati untuk memberitahunya. "Dia tidak bisa mendengar suara kita." Zhang Xuan terkejut. Kami mencoba meneleponnya lebih awal, tetapi tidak ada jawaban darinya. Dia bahkan tidak menoleh, seolah-olah dia tidak bisa mendengar kita sama sekali, jawab Swat Sensing. Dia pasti terlalu asyik menguraikan lukisan di dinding. Kami tidak bisa benar-benar tahu apa tujuannya melakukan itu, kata Swat Sensing sambil diam-diam menunjuk ke dinding. Lukisan, menelusuri jari Swat Sensing, Zhang Xuan akhirnya memperhatikan lukisan besar di dinding. Lukisan itu sangat luar biasa, seolah-olah seluruh dunia disegel di dalamnya. Zhao Ya terus-menerus menyalurkan energi dinginnya ke dalam lukisan itu, tampaknya mencoba untuk melepaskan segel yang dipasang di atasnya. Biasanya, Zhao Ya seharusnya menyadari kehadirannya begitu dia melangkah ke aula, belum lagi dia bahkan memanggilnya. Fakta bahwa dia tidak bereaksi sama sekali mungkin berarti dia sedang kesurupan. Melihat bahwa Zhao Ya tidak terluka, Zhang Xuan menghela nafas lega, dan hatinya yang gelisah akhirnya tenang untuk saat ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke 8 pemuda yang berdiri di seberang mereka dan menyipitkan matanya. Siapa mereka? Saya bertanya kepada mereka sebelumnya, dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari 100 sekolah filsuf. Pedang Sensing berkata.
100 sekolah filsuf. Zhang Xuan mengerutkan kening. Mereka adalah keturunan dari 72 sage, kan? Mengapa mereka menculik Zhao Ya, dan lukisan apa yang ada di dinding? Selama ini, dia mengira bahwa suku iblis dunia lain yang telah menangkap Zhao Ya, Wei Ruyan, dan Yuan Tao. Mempertimbangkan sifat tidak berperasaan dari iblis dunia lain, itu sepenuhnya dalam sifat mereka untuk melakukan sesuatu seperti ini. Namun, siapa yang mengira bahwa pelakunya benar-benar dari 100 sekolah filsuf? Sementara dia menemukan beberapa petunjuk yang menunjuk ke 100 sekolah filsuf, dia masih ragu untuk mencurigai mereka. Bagaimanapun, garis keturunan mereka berasal dari Kongsi, yang menjunjung tinggi prinsip dan kepatutan. Sulit dipercaya bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang terburu-buru seperti menculik seseorang untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini tidak sesuai dengan persepsi umum dari 100 sekolah filsuf. Tidak hanya itu, yang lebih aneh lagi adalah bahwa keturunan dari 100 sekolah filsuf ini sebenarnya lebih tertarik pada lukisan daripada patung nenek moyang mereka di luar. Mungkinkah semacam rahasia luar biasa tersembunyi di dalam lukisan itu? Menyimpan pikiran seperti itu di benaknya, Zhang Xuan tidak bisa tidak melihat lebih dekat pada lukisan di depannya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah aura kuno yang terpancar dari lukisan itu. Rasanya seperti artefak yang telah bertahan sepanjang sejarah. Dia mengaktifkan Eye of Insight-nya dalam upaya untuk melihatnya lebih dekat, tetapi dia menemukan bahwa lukisan itu tampaknya telah menyatu sempurna dengan waktu dan ruang aula, sehingga mengaburkannya dari pandangannya. Ini mungkin segel yang Zhao Ya coba pecahkan. Namun demikian, dia masih bisa merasakan suasana keagungan yang datang dari lukisan itu. Sepertinya kesadaran seseorang akan terserap ke dalam lukisan hanya dengan sekali pandang. Mungkinkah ini menjadi kodeks besar musim semi dan musim gugur? Suara Sword Sensing tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Xuan. Bab 1732, Peluang untuk mencapai terobosan ke sage kuno. Kodeks hebat musim semi dan musim gugur. Alis Zhang Xuan terangkat. The Great Codex of Spring and Autumn dikatakan sebagai artefak terkuat yang ditinggalkan Kongsi. Ada yang bilang itu buku, ada yang bilang itu senjata, dan ada juga yang bilang itu artefak spasial. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihat bentuk sebenarnya dari kodeks besar musim semi dan musim gugur sebelumnya. Jadi, tidak mungkinkah itu menjadi sebuah lukisan? Pedang Sensing dianalisis. Kalau tidak, mengapa para ahli dari 100 sekolah filsuf bergegas ke sini segera setelah aula pencapaian besar dibuka untuk menguraikan segel ini? Lebih jauh lagi, jelas bahwa mereka sadar bahwa kekuatan Zhao Ya sangat penting untuk memecahkan segel ini, yang menjelaskan mengapa mereka menculiknya. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan berpikir keras. Ada beberapa pengertian dari apa yang dikatakan Sword Sensing. Sebagian besar informasi yang tersedia tentang kuil Konfusius berasal dari rumor, jadi belum tentu benar. Sementara nama Kodeks Besar Musim Semi dan Musim Gugur menunjukkan bahwa artefak itu ada dalam bentuk buku. Artefak itu mungkin dapat mengambil berbagai bentuk. Ini mirip dengan bagaimana tombak surgawi tulang naga mampu bergantian antara bentuk tombak dan naga kerangka. Zhang Xuan mengalihkan pandangannya kembali ke lukisan megah di dinding dan mengamatinya dengan cermat melalui Eye of Insight. Sementara isinya sedikit tidak jelas karena segelnya, dia masih bisa melihat pemandangan padang salju yang tandus. Sepertinya dunia permafrost terletak di sisi lain lukisan itu. Ada hukum temporal yang dimasukkan ke dalam lukisan itu. Dengan meneliti lukisan itu dengan ama, dia bisa merasakan kekuatan ruang dan waktu yang diresapi dalam lukisan itu. Kemungkinan aliran waktu dalam lukisan itu berbeda dari dunia nyata. Jika konsep waktu yang terpisah ada di dalam lukisan itu, mungkinkah lukisan itu benar-benar merupakan kodeks agung musim semi dan musim gugur? Jika itu masalahnya, dia harus merebut lukisan itu terlepas dari biayanya. Bahkan jika pihak lain adalah 100 sekolah filsuf, dia tidak akan menarik pukulannya. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Zhang Xuan. Meskipun aku mungkin tidak mengenali kodeks besar musim semi dan musim gugur, jimat kecil seharusnya bisa membedakannya. Dia kurang dalam pengetahuan tentang era kuno, tetapi Little Amulet berbeda. Itu secara khusus ditempa oleh Kongsi untuk dijadikan sebagai kunci kuil Konfusius, jadi itu seharusnya bisa mengenali kodeks besar musim semi dan musim gugur. Karena itu, dia mengirim pesan telepati ke Little Amulet untuk bertanya tentang masalah ini. Kodeks hebat musim semi dan musim gugur. Hahaha, itu hal paling menggelikan yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Itu kanvas 4 musim, yang digambar Kongsi secara pribadi. Little Amulet menjawab dengan tertawa terbahak-bahak di Myriad Antifnes.
Ada angin sepoi-sepoi di Myriad Antiphnes, yang menyebabkan Little Amulet bergetar. Kanvas 4 musim. Apakah kamu tidak memperhatikan 4 paviliun sebelum memasuki aula pencapaian besar? Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, itulah 4 musim di dunia. Amulet kecil menjelaskan. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Memikirkan kembali, metode terobosan unggul Kongsi untuk Grid Sage juga melibatkan konseptualisasi tubuh seseorang sebagai dunia untuk meniru 4 musim alam. Dia mengira bahwa paviliun itu dinamai menurut musim, tetapi sepertinya ada lebih dari itu. Apa gunanya kanvas 4 musim sehingga orang-orang dari 100 sekolah filsuf akan berusaha keras untuk itu? Sementara Zhang Xuan sedikit kecewa mengetahui bahwa lukisan itu bukan kodeks besar musim semi dan musim gugur, tidak dapat disangkal bahwa dia tertarik dengan lukisan itu. Bahkan jika itu bukan kodeks besar musim semi dan musim gugur, itu mungkin semacam artefak yang tangguh. Itu tidak akan menarik perhatian 100 sekolah filsuf sebaliknya. Kanvas 4 musim memanfaatkan konsep 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, yang memungkinkan seseorang menggunakan kekuatan alam untuk meredam diri sendiri, jawab jimat kecil. Selain itu, waktu mengalir lebih cepat di dalam lukisan dibandingkan dengan dunia luar, kira-kira sekitar 2 kali lipat. Dengan kata lain, seorang kultivator yang berkultivasi selama 2 tahun dalam lukisan akan menemukan bahwa hanya 1 tahun telah berlalu di dunia nyata. Karena itu, ini adalah artefak yang ideal untuk mempersiapkan calon berbakat. Zhang Xuan mengangguk setuju. Alasan mengapa klan Zhang mampu tetap menjadi klan Sage nomor 1 bahkan setelah berlalunya bertahun-tahun sebagian besar dapat dikreditkan ke reservoir darahnya. Memanfaatkan perbedaan aliran waktu, keturunan klan Zhang mampu memahami seni rahasia dan menguasai pekerjaan jauh lebih cepat daripada rekan-rekan mereka. Hal yang sama berlaku untuk markas besar paviliun guru-guru. Tentu saja, petunjuk dari guru Master Bintang 9 sangat berharga dalam mengurangi jalan memutar dalam kultivasi seseorang, tetapi lebih dari itu, perbedaan aliran waktu di aula musim semi dan musim gugur memastikan bahwa markas paviliun guru-guru akan memiliki kekuatan yang kuat, ahli di setiap generasi. Faktanya, sebagian besar karena berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur, Zheng yang dapat memajukan kultivasinya jauh lebih cepat daripada murid-muridnya yang lain. Mengingat bagaimana kanvas 4 musim memungkinkan seseorang untuk berkultivasi selama 2 tahun dalam rentang 1 tahun, itu bisa dianggap sebagai artefak yang cukup kuat. Namun, berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang benar-benar berharga tentang kanvas 4 musim bukanlah perbedaan dalam aliran waktu tetapi bahwa Kongsi telah menyegel bagian dunia yang terfragmentasi di dalamnya. Little Amulet menambahkan dengan penuh semangat. Menyegel sepotong dunia, Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Saya melihat, mempertimbangkan bagaimana siklus musim dalam lukisan itu masih bertahan hingga hari ini, saya kira itu diharapkan berisi bagian dunia yang terfragmentasi. Petik 2. Ada beberapa tingkatan untuk ruang terlipat. Ruang terlipat yang paling biasa melibatkan pembuatan dimensi yang cocok untuk menyimpan benda tetapi tidak cukup untuk menopang kehidupan. Contohnya adalah cincin penyimpanan. Ruang lipat yang tingkatnya lebih tinggi dapat dianggap sebagai rumah kaca. Dimungkinkan untuk menciptakan kondisi yang mampu menopang kehidupan di ruang terlipat ini, tetapi mereka sangat bergantung pada input eksternal untuk mempertahankan kondisi ini. Jika seseorang terus-menerus mengabaikan untuk memasok energi spiritual ke ruang-ruang yang terlipat ini, kondisinya secara bertahap akan memburuk hingga sulit untuk mempertahankan kehidupan. Sarang segudang Zhang Xuan berada pada tingkat seperti itu. Dia harus memasok energi spiritualnya ke dalamnya untuk memastikan bahwa itu berkembang secara positif. Ini berbeda dengan benua guru-guru, yang mampu menghasilkan energi spiritualnya sendiri dan melahirkan kehidupan baru secara dinamis. Fakta bahwa lukisan itu mampu meniru siklus 4 musim kemungkinan berarti bahwa itu adalah ruang yang mirip dengan dimensi hutan. Itu bisa menghasilkan energi spiritualnya sendiri untuk mendukung kehidupan, yang menempatkannya di tingkat yang lebih tinggi daripada sarang semut segudang miliknya. Mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki Kongsi, kemampuannya untuk menyegel bagian dunia yang terfragmentasi ke dalam lukisannya tidak mengejutkan. Itu yang diharapkan. Anda tampaknya tidak memahami makna di balik ini. Potongan dunia yang terfragmentasi yang dimasukkan ke dalam lukisan itu tidak sama dengan dunia yang Anda lihat di hadapan Anda sekarang, jelas Little Amulet. Ini adalah bagian dari dunia kuno yang terfragmentasi. Sepotong terfragmentasi dari dunia kuno. Apakah ada yang berbeda darinya? Paling-paling, bukankah perbedaannya hanya terletak pada konsentrasi energi spiritual,
Zhang Xuan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Kemungkinan konsentrasi energi spiritual jauh lebih tinggi di era kuno, mengingat bagaimana dunia mampu mendukung kebangkitan Kongsi, 72 Sage, dan begitu banyak ahli yang kuat. Namun, bagaimana dengan itu? Bahkan jika Kongsi telah menyegel bagian yang terfragmentasi dari dunia kuno ke dalam ruang yang terlipat, itu pada akhirnya hanya bagian yang terfragmentasi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tanah luas dari benua guru-guru saat ini. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya tiba-tiba menyipit saat sebuah pikiran muncul dari lubuk pikirannya. Tidak, bukan itu saja. Anda mengatakan bahwa bagian dunia yang terfragmentasi yang disegel di dalam lukisan itu berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu, di era ketika para pembudidaya masih dapat maju ke Sage kuno. Jadi, jika seseorang berkultivasi di dalam kanvas 4 musim, ada kemungkinan seseorang bisa mencapai terobosan ke Sage kuno, kan? Yang Si dan Sword Sensing telah berbagi beberapa informasi dengannya mengenai Sage kuno. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, kualitas tertentu tampaknya telah menghilang dari atmosfer dunia. Tanpa kualitas ini, banyak penyempurnaan alam sempiternal dunia mendapati diri mereka tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan untuk mencapai Sage kuno. Karena perubahan inilah orang bijak kuno manusia rela masuk ke hibernasi untuk memperpanjang umur mereka sebanyak mungkin untuk melindungi umat manusia dari suku iblis dunia lain. Menimbang bahwa kualitas ini baru hilang dalam 10.000 tahun terakhir, jika sebidang tanah terfragmentasi yang telah disegel Kongsi di dalam kanvas 4 musim benar-benar dari zamannya, apakah itu tidak berarti bahwa itu akan memanfaatkan kualitas yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai terobosan ke Sage kuno juga? Betul sekali. Mengapa lagi menurut Anda mereka akan pergi sejauh ini untuk lukisan ini? Little Amulet mengangguk setuju. Begitu, lukisan ini mewakili kesempatan untuk mencapai terobosan pada Sage kuno. Karena itu masalahnya, aku harus memberikan segalanya untuk mendapatkannya. Zhang Xuan mengangguk dengan pasti. Mengingat tingkat kultivasinya, sementara dia hanya di penyempurnaan ranah tubuh Aureate, kemungkinan dia akan segera mengetuk kemacetan Sage kuno. Jika dia tidak bisa maju lebih jauh dari itu benar-benar akan menjadi siksaan baginya. Karena kesempatan itu tepat di depannya, dia harus merebutnya dengan cara apapun. Terima kasih telah diingatkan, Little Amulet. Kamu sama sekali tidak berguna seperti kelihatannya, Zhang Xuan tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena Little Amulet yang menjelaskan pentingnya kanvas 4 musim kepadanya, itu mungkin akan lolos dari jemarinya. Jimat kecil. Di sisi lain, Sword Sensing menatap putranya tanpa berkata-kata, yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan yang tegang di antara kedua belah pihak. Apakah putranya kehilangan akal sehat karena kegembiraan belaka? Bab 1733, Penggunaan Kristal Es. Karena Zhang Xuan dan Little Amulet telah berkomunikasi melalui telepati, Sword Sensing tidak menyadari interaksi mereka. Dia berpikir bahwa itu karena dia mengatakan bahwa lukisan itu bisa menjadi kodeks besar musim semi dan musim gugur sehingga putranya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Namun, untuk mulai tertawa setelah beberapa menit berlalu, kecepatan reaksinya agak lambat. Xuan melihat bagaimana tawa putranya tidak berhenti bahkan setelah beberapa waktu, Sword Sensing tidak bisa tidak memanggilnya karena khawatir. Zhang Xuan dengan cepat pulih dari tawanya dan mengangguk. Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan lukisan itu. Dia mungkin masih jauh dari Sage kuno, tetapi orang tuanya sudah berada di penyempurnaan alam sempiternal. Mereka siap untuk mengambil langkah terakhir ke depan setiap saat. Jika mereka bisa mendapatkan lukisan itu dan berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno, akan sangat sedikit yang perlu dia khawatirkan selama sisa perjalanan melalui kuil Konfusius. Sangat baik, mendengar kata-kata putra mereka, orang suci pedang Xingmeng mengangguk. Weng. Saat mereka mengobrol, segel di kanvas 4 musim mulai goyah di bawah serangan tanpa henti Zaoya. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Secepatnya, setelah melihat pemandangan ini, mata 8 pemuda berbinar mengantisipasi. Kaca. Sementara semua orang menunggu dengan penuh harap agar segel dibuka sehingga mereka bisa membawa lukisan itu pergi, suara sesuatu yang pecah tiba-tiba memecah kesunyian di aula. Terkejut oleh suara yang tiba-tiba ini, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, dan yang membuat mereka ngeri, sungai beku yang digambarkan dalam lukisan itu sebenarnya mulai mencair. Ini buruk, kita harus cepat. Begitu musim semi tiba di lukisan, kita tidak akan bisa membuka segel dengan energi dingin lagi. Salah satu dari 8 pemuda berseru.
Dia dengan cepat bergegas ke punggung Zhao Ye dan menyalurkan Zenki-nya ke tubuhnya, memberinya energi ekstra yang dibutuhkan untuk memecahkan segel secepat mungkin. Yang lain juga menyadari urgensi masalah ini, jadi mereka dengan cepat bergegas dan menyalurkan Zenki mereka ke tubuh Zhao Ye melalui seni rahasia. Dalam sekejap, gelombang energi dingin yang diberikan oleh Zhao Ye meningkat, mempercepat laju pelepasan segel. Musim semi tiba di lukisan itu. Mengetahui bahwa Little Amulet memiliki pengetahuan tentang masalah ini, Zhang Xuan dengan cepat bertanya, apakah itu berarti bahwa segel itu terkait dengan musim saat ini yang digambarkan dalam lukisan itu? Saat kanvas 4 musim berpindah dari satu musim ke musim berikutnya, segel juga harus berubah sesuai untuk menyegel energi dalam lukisan dan memastikannya tidak bocor, Little Amulet menjelaskan. Kurasa orang-orang dari 100 sekolah filsuf itu menghitung bahwa saat ini akan menjadi musim dingin di kanvas 4 musim, jadi mereka menculik muridmu untuk memecahkan segelnya. Segel itu mengambil atribut dingin ketika musim dingin di lukisan itu, memungkinkan mereka yang memiliki konstitusi yin murni dengan mudah memanipulasi dan menguraikan segel itu. Namun, begitu pegas mengendap, segel akan berubah. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang sesuai, tidak mungkin bagi mereka untuk terus menguraikan segel lagi. Menilai dari bagaimana gletser mencair dan sungai mulai mengalir sekali lagi, kanvas 4 musim sudah mulai berkembang dari musim dingin ke musim semi. Haruskah saya membantu mereka memecahkan segel itu? Zhang Xuan bertanya. Sejujurnya, dia tidak tahu energi seperti apa yang sesuai dengan segel pegas. Jika dia tidak membantu 100 sekolah filsuf, ada kemungkinan besar bahkan tidak akan ada lukisan untuk mereka perebutkan. Jika itu masalahnya, dia mungkin juga membantu mereka untuk saat ini dan bertarung dengan mereka atas kepemilikan lukisan itu sesudahnya. Bagaimanapun, dia memiliki 5 raja, lebih dari selusin binatang jinak, dan banyak artefak sage besar yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa kuat 8 pemuda dari 100 sekolah filsuf, dia tidak berpikir bahwa mereka akan cocok untuknya. Apakah kamu pikir itu kebetulan belaka bahwa kamu tiba di aula pencapaian besar setelah keluar dari dimensi salju? Little Amulet mendengus. Ini, Zhang Xuan pertama kali terkejut untuk beberapa saat sebelum matanya menyala dalam pemahaman. Kanvas 4 musim sedang dalam musim dingin saat ini, dan dimensi salju juga dipenuhi dengan embun beku. Jika ada hubungan antara mereka berdua, mungkinkah itu berarti? Setelah memikirkannya, Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan kristal es yang telah ditempatkan di altar suku iblis dunia lain terwujud dalam genggamannya. Kristal es itu tidak lagi sedingin sebelumnya. Sebaliknya, dia merasakan kehangatan dan nutrisi dari kristal, seolah-olah kehidupan akhirnya kembali ke dunia setelah periode beku yang lama. Mengingatkan pada lukisan di depannya, energi dalam kristal es itu berangsur-angsur berkembang menuju musim semi. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk dalam kesadaran. Dia telah menyebut dimensi ketiga yang dia masuki sebagai dimensi salju selama ini, tapi itu bukan istilah yang akurat. Lebih tepatnya, itu seharusnya disebut dimensi 4 musim. Musim di sana tidak terbatas pada musim dingin. Itu akan berputar antara musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kebetulan saat itu adalah musim dingin ketika dia memasuki dimensi, itulah sebabnya yang bisa dia lihat hanyalah salju. Artefak yang mengendalikan cuaca dalam dimensi 4 musim adalah kristal yang dia pegang. Jika dia tidak mengambilnya, salju di dimensi itu akan mulai mencair, sehingga membawa musim semi kembali ke dunia. Kristal di tanganmu itu adalah inti untuk membuka segel, kata jimat kecil. Melihat itu seperti yang dia duga, Zhang Xuan mengangguk. Kemudian, dengan suara yang sedikit ragu, dia bertanya, kupikir kamu tidak tahu apa-apa. Mengapa Anda tiba-tiba begitu berpengetahuan tentang semua ini? Dari dimensi hutan sampai ke dimensi 4 musim, Little Amulet sama sekali tidak berguna. Namun, pada saat itu, ia berbicara dengan keyakinan mutlak. Jika ia telah mengetahui semua informasi ini sejak awal, mengapa ia tidak mengatakannya? Little Amulet merenung sejenak sebelum dengan bangga menjawab, mungkin karena kongsi telah menyegel ingatanku sedemikian rupa sehingga aku hanya mendapatkan kembali ingatan yang relevan ketika aku memasuki tempat-tempat tertentu. Kecuali saya memasuki aula itu sendiri, saya akan sama sekali tidak mengetahui apapun yang ada di dalamnya. Misalnya, jika Anda bertanya tentang apa yang ada di 5 aula bawahan lainnya, saya tidak akan bisa memberitahu Anda apapun. Petik 2. Baiklah kalau begitu, Zhang Xuan menghela nafas tanpa daya. Dia bisa melihat mengapa Kongsi akan memberlakukan pembatasan seperti itu pada Prime Amulet. Jika tidak,
Semua warisan dan hartanya akan tersapu oleh satu orang, dan itu tidak mungkin yang diinginkan Kongsi. Dengan kristal ini, saya seharusnya bisa menguraikan kanvas 4 musim kapanpun saya mau. Karena itu masalahnya, menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang menguntungkan, bukan karena dia telah memasuki dimensi 4 musim, Zhang Xuan melirik 100 sekolah filsuf, yang mati-matian berusaha melepaskan segel dalam waktu terbatas itu, mereka, dan senyum merayap di bibirnya. 8 pemuda berdiri dalam garis lurus di belakang Zhaoya, terhubung satu sama lain telapak tangan ke punggung. Mereka telah menyalurkan semua zenki mereka ke dalam tubuh Zhaoya, memberinya energi yang cukup untuk mengerahkan gelombang energi dingin yang stabil ke arah segel. Karena kamu punya nyali untuk menculik Zhaoya dan membuatnya kesurupan untuk membuatnya melakukan perintahmu, kurasa kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan aku lakukan selanjutnya, gumam Zhang Xuan di bawah mulutnya, nafas. Sambil terkekeh pelan, dia menghitung waktunya dengan hati-hati sebelum berlari ke depan dengan cepat, seperti sambaran petir. Gerakannya sangat cepat, dan dia bahkan telah memicu garis keturunan Zhang Clan untuk ini. Dengan demikian, bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah berada tepat di atas Zhaoya. Memutuskan, tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan menjentikkan jarinya dan mengirim gelombang pedang Qi untuk memutuskan kontak antara telapak tangan dan punggung Zhaoya. Ledakan, saat kontak terputus sebelum 8 pemuda dapat menarik kembali zenki mereka dari tubuh Zhaoya, efek yang dihasilkan tidak berbeda dengan 8 pemuda yang menyumbangkan energi mereka kepada Zhaoya. Di bawah bimbingan zenki Zhang Xuan, gelombang besar energi di dalam tubuh Zhaoya dengan cepat merobek semua hambatan dalam kultivasinya, menyebabkan kekuatannya melonjak dengan ganas. Kaca, hanya dalam 2 napas, dia telah mencapai kesempurnaan alam sempiternal. Guru, peningkatan kultivasinya tampaknya telah mematahkan teknik pengendalian pikiran apapun yang ditempatkan pada Zhaoya. Dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya, dan setelah melihat sosok Zhang Xuan di atas, matanya menyala dengan gelisah. Segel zenki yang tersisa di tubuhmu dari saat ini. Anda dapat menggunakannya ketika Anda mendorong terobosan ke Sage kuno. Zhang Xuan menginstruksikan saat dia mengirim metode untuk menyegel seikat besar energi itu padanya. Bahkan dengan gelombang kemarahan dalam kultivasi Zhaoya sampai ke penyempurnaan alam sempiternal, dia masih memiliki sejumlah besar energi yang tersisa di tubuhnya. Lagi pula, di tubuhnya ada zenki penuh dari 8 ahli penyempurnaan ranah sempiternal. Zhang Xuan sedang berpikir untuk meminta Zhaoya menyegelnya untuk saat ini dan menggunakannya di masa depan ketika dia mencoba melakukan terobosan ke Sage kuno. Jika tidak, akan sangat disayangkan jika energi yang begitu berharga terbuang sia-sia. Zhang Xuan, kamu mencari kematian. Tidak menyangka zenki mereka tiba-tiba dicuri sedemikian rupa, 8 pemuda itu meledak marah. Bab 1734, melanggar segel. Mencari kematian, lihat siapa yang berbicara di sini. Mengambang di udara, Zhang Xuan memelototi 8 pemuda di bawahnya dengan mata yang benar-benar dingin. Kamu menculik murid-muridku dan membatasi kebebasan mereka. Tanpa mempedulikan keinginannya, Anda memaksanya untuk mengeluarkan kekuatannya untuk membantu Anda memecahkan segel pada lukisan itu. Apakah ini jenis kepatutan yang dipatuhi oleh 100 sekolah filsuf? Apakah ini yang kamu warisi dari Kongsi? Bahkan niat baik terakhir yang dipendam Zhang Xuan terhadap 100 sekolah filsuf telah lenyap pada saat itu. Mereka tidak hanya berkeliling memaksa klan Luo dan klan Zhang untuk menerima tantangan mereka untuk mendapatkan Celestial Amulet of Legacy, mereka bahkan menangkap murid-muridnya dan berkolaborasi bersama dengan suku iblis dunia lain. Sepertinya mereka sudah kehilangan pandangan tentang apa yang mereka perjuangkan sejak awal. Kami melakukan ini untuk umat manusia. Salah satu pemuda di tengah kelompok berteriak dengan marah. Untuk umat manusia, kebetulan sekali. Apa yang akan saya lakukan sekarang adalah untuk umat manusia juga. Kejar mereka, Zhang Xuan menjawab dengan seringai dingin. Mengetahui bahwa tidak ada artinya berdebat dengan pihak lain, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Huala, 5 raja dan senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar area dan menyerang 8 pemuda dari 100 sekolah filsuf. Kamu, 8 pemuda tidak berpikir bahwa Zhang Xuan akan bergerak pada mereka tanpa ragu-ragu. Mereka marah dengan tindakannya, tetapi mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan selain memfokuskan upaya mereka untuk menangkis musuh yang masuk. Guru, melihat bahwa gurunya sedang menghadapi para pemuda dari 100 sekolah filsuf secara langsung, kekhawatiran berdesir di kedalaman mata Zhaoya. Jangan khawatir, aku tidak begitu lemah untuk dilakukan oleh mereka. Ceritakan bagaimana Anda diculik oleh mereka dan apa yang terjadi setelahnya.
Saya akan mengatasi keluhan Anda. Zhang Xuan berkata. Inilah yang terjadi, Zhao Ya mulai menceritakan kisahnya. Kembali ke waktu di kota aliansi kekaisaran, dia memerintahkan anggota pengadilan dataran Gletser untuk kembali ke kota Gletser sementara dia tetap berada di aliansi kekaisaran selama beberapa waktu untuk memperkuat kultivasinya. Wei Ruyan juga tetap tinggal untuk melindunginya selama kultivasinya. Berpikir bahwa akan ada sedikit yang mampu menimbulkan ancaman bagi mereka berdua, Zhang Xuan tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke klan Zhang. Tetapi ketika mereka berdua akhirnya akan meninggalkan Empire Alliance City, mereka bertemu dengan seorang pria muda. Pemuda itu tidak langsung bergerak. Sebagai gantinya, dia memberitahu mereka bahwa dia berasal dari 100 sekolah filsuf, dan ada sesuatu yang penting yang dia butuhkan untuk membantu mereka. Namun, karena masalah kerahasiaan, dia belum bisa memberitahu mereka apa itu. Secara alami, mereka berdua tidak mungkin menerima permintaan yang meragukan seperti itu. Dengan demikian, mereka akhirnya bertarung satu sama lain, dan mereka dengan cepat menemukan diri mereka kalah dan ditangkap. Pada saat mereka menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang mengerikan, sudah terlambat bagi mereka untuk mengirim pesan bantuan. Setelah itu, mereka dikurung di tempat yang terisolasi. Namun, pihak lain tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Sebaliknya, mereka memberi mereka sumber daya kultivasi yang cukup untuk memajukan kultivasi mereka, dan bahkan ada ahli yang membantu mereka dalam kesulitan yang mereka hadapi dengan kultivasi mereka. Selain itu, mereka memberikan metode untuk menguraikan segel kepada mereka. Adapun alasan mengapa Zhao Ya mengalami kesurupan sebelumnya, itu sebenarnya untuk melindunginya. Segel di kanvas 4 musim sangat kuat, dan itu akan menimbulkan tekanan luar biasa pada pikiran seseorang saat mencoba menguraikannya. Dengan menempatkannya dalam keadaan trance, kemungkinan dia kehilangan konsentrasi dan mempertahankan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan akan diturunkan secara signifikan. Terlepas dari tindakan tegas mereka, Anda mengikuti mereka dan melakukan apapun yang mereka minta. Mengapa? Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tahu kepribadian Zhao Ya dengan sangat baik. Dia adalah individu yang keras kepala yang tidak akan pernah menyerah pada paksaan. Kapan dia menjadi begitu patuh untuk mematuhi perintah seseorang yang telah menculiknya? Ini benar-benar tidak seperti Zhao Ya yang dia tahu. Mereka mengatakan itu, pada titik ini, wajah Zhao Ya memerah saat dia menggigit bibirnya. Selama aku membantu mereka memecahkan segel, mereka akan menawarkanmu kesempatan untuk mendorong terobosan ke Sage kuno. Tawarkan aku kesempatan untuk mendorong terobosan ke Sage kuno. Zhang Xuan terkejut. Betul sekali. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah guru master paling berbakat di benua guru-guru. Akar dari 100 sekolah filsuf dan paviliun guru-guru menelusuri kembali ke Kongsi, dan mereka dianggap sebagai sekutu dekat. Selama kami bersedia membantu mereka, mereka akan membalas juga, jawab Zhao Ya dengan canggung. Jadi, kamu mengikuti instruksi mereka. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan merasa sedikit marah dan tersentuh pada saat yang sama. Menghela napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai niat Anda, tetapi kapan saya pernah menyerah pada tantangan sebelumnya? Mungkin sulit untuk mencapai terobosan ke Sage kuno, tetapi saya belum jatuh sejauh ini sehingga saya harus mengorbankan siswa saya sendiri dengan imbalan kesempatan untuk terobosan. Yakinlah, jika benar-benar ada kesempatan seperti itu di dunia, aku akan bisa mendapatkannya dengan kekuatanku sendiri. Guru, saya salah, suara Zhao Ya menjadi sedikit lemah lembut. Baik, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Mengingat bahwa Anda memiliki niat baik, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Setelah itu, dia berbalik ke arah 8 pemuda dan memerintahkan, berhenti. Halah, 5 raja dan banyak artefak Sage agungnya dengan cepat kembali ke sisi Zhang Xuan, meninggalkan 8 pemuda yang tidak berdaya terbaring tak berdaya di tanah. Pukulan yang mereka lakukan telah benar-benar merusak penampilan gagah mereka. Ini hanya hukuman kecil karena menculik murid-murid saya. Siapapun yang berani menyentuh murid-murid saya harus menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Karena Zhao Ya tidak mengalami cedera akibat perbuatanmu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu sebelum saya membebaskan Anda. Petik 2. Melihat 8 pemuda di tanah dengan dingin, dia bertanya, pertama, apa yang ingin dicapai oleh 100 sekolah filsuf dengan mengintip dan menculik murid-muridku? Kedua, apakah 100 sekolah filsuf sudah bersekutu dengan suku iblis dunia lain, atau mungkinkah Anda telah mengubah iblis dunia lain itu menjadi bawahan Anda?
Setelah mengetahui bahwa 100 sekolah filsuf tidak bermaksud untuk menyakiti Zhao Ya, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkinkah iblis dunia lain yang dia lihat bersama 100 sekolah filsuf sebenarnya adalah bawahan mereka? Dia, misalnya, telah berhasil menempa humanoid metal tanpa jiwa dari Demon Sage kuno dunia lain, dan dia juga telah menaklukkan Vicious di Book of Heaven spatnya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia bekerja dengan suku iblis dunia lain. 100 sekolah filsuf mungkin memiliki sesuatu yang mirip dengan itu. Kami hanya mematuhi perintah dari atasan kami. Kami tidak terlalu yakin tentang detail spesifik dari masalah ini, jadi maafkan kami karena tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, jawab salah satu pemuda sambil mendesis kesakitan. Kau tidak bisa menjawab pertanyaanku. Zhang Xuan menatap pemuda itu dengan saksama, seolah mengintip ke dalam pikirannya. Dihadapkan dengan mata Zhang Xuan, pemuda itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan tegas, ya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau berbicara. Aku akan segera mengetahuinya. Sekarang, enyahlah. Zhang Xuan berbalik dan mengayunkan lengan bajunya dengan dingin. Dia berhutang budi kepada Kongxi, dan Sage kuno Bo Sang dan Sage kuno Ran Qiu secara tidak langsung telah membantunya juga. Karena para pemuda ini adalah keturunan mereka, dan sepertinya mereka tidak meninggalkan umat manusia untuk bersekutu dengan iblis dunia lain, tidak perlu baginya untuk merenggut nyawa mereka. Kami tidak akan pergi, salah satu pemuda memprotes dengan tegas. Lemparkan mereka keluar, Zhang Xuan memerintahkan dengan mengesankan. Five Monarchs dan banyak artefak Great Sage menyerbu ke depan sekali lagi, dan tidak butuh waktu lama bagi 8 pemuda untuk terlempar keluar dari Hall of Great Accomplishment. Tanpa konstitusi unik Zhao Ya yang mengawal mereka tidak akan bisa memasuki aula bawahan lagi. Setelah berurusan dengan para pemuda dari 100 sekolah filsuf, Zhang Xuan akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke kanvas 4 musim. Salju di lukisan itu sebagian besar telah mencair, dan segelnya telah berubah bentuk. Itu benar-benar berbeda dari segel yang Zhao Ya telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk menguraikan sebelumnya. Guru, segel telah berubah, teknik melepaskan segel yang telah saya pelajari tidak akan bekerja lagi, kata Zhao Ya cemas dengan wajah pucat. Dia mencoba menyalurkan energi dinginnya ke segel, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan segel lagi. Atribut segel yang ditempatkan pada lukisan telah berubah sesuai dengan musim lukisan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Zhang Xuan terkekeh pelan saat dia menjentikkan jarinya. Weng, kristal es yang dia dapatkan sebelumnya muncul di hadapannya, dan dia dengan ringan mendorongnya ke depan. Kristal es segera melonjak ke arah segel, dan segera setelah bersentuhan dengan segel, itu mulai berputar di tempat. Itu dengan cepat membentuk pusaran yang melahap segel pada lukisan dalam sekejap mata. Melihat bahwa kristal es itu memang efektif melawan segel, seperti yang dikatakan Little Amulet, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada para orang suci pedang Xingmeng. Ayo masuk untuk melihat. Setelah itu, dia memimpin dan melangkah ke lukisan yang tidak disegel. Yang lain juga dengan cepat mengikutinya tanpa ragu-ragu. Keheningan kembali ke aula megah. Bab 1735, Persyaratan untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Mereka yang telah mencapai puncak seni lukis mampu membangun dunia yang bisa dimasuki dan ditinggali siapapun. Lebih menakutkan lagi, dunia yang mereka ciptakan bisa begitu hidup sehingga orang bahkan tidak akan menyadari bahwa ia ada di dalam lukisan. Dikatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, persekutuan pelukis telah diberkati dengan seorang pelukis dengan bakat yang tak tertandingi. Dia telah menciptakan mahakaryanya, yang terdiri dari dunia besar dan keindahan yang menggairahkan, ketika dia berada di masa jayanya. Terobsesi dengan pekerjaannya, dia telah menghabiskan banyak waktu dalam mahakaryanya bersama dengan keindahan yang menggairahkan, dan seiring berjalannya waktu, dia bahkan jatuh cinta dengan keindahan yang menggairahkan. Suatu hari, dia telah memasuki lukisan itu dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Sebagai lukisan yang dibuat oleh Kongxi sendiri, kanvas 4 musim adalah sebuah karya yang jauh di atas tingkat pelukis bintang 9 manapun, baik dari segi konseptualisasi karya maupun pemahaman ruang waktu. Lukisan itu hampir tidak berbeda dari ruang terlipat besar, di mana ujungnya tidak terlihat. Ada energi spiritual di dalam lukisan ini, dan sangat terkonsentrasi pada itu. Berdiri di atas batu besar, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak bisa tidak terkejut dengan kemampuan Kongxi. Tidak diragukan lagi bahwa lukisan ini telah melampaui tingkat pelukis bintang 9, mencapai alam realitas tanpa hiasan. Segala sesuatu yang ada di dalam lukisan itu terasa sangat alami,
sehingga tidak mungkin untuk membedakan perbedaan antara lukisan itu dan dunia luar. Dengan serangan Dragon Bone Divine Spear, Zhang Xuan masih mampu membuka celah dimensi di dalam lukisan dan melintasinya. Lebih mengejutkan lagi, keretakan dimensi perlahan-lahan akan memperbaiki diri mereka sendiri juga. Jika dia tidak tahu bahwa itu adalah lukisan, dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa itu adalah simulasi realitas. Zhang Xuan dengan cepat menemukan tempat terbuka sebelum memanggil orang suci pedang Xingmeng yang terkejut. Cobalah dan lihat apakah kamu dapat mencapai terobosan ke Sage kuno di sini. Karena kultivasinya hanya pada penyempurnaan ranah tubuh Aureate, dia tidak dapat merasakan kualitas yang diperlukan seseorang untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Namun, orang tuanya sudah mencapai kesempurnaan alam sempiternal, dan mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat legendaris itu. Mengetahui bahwa pasti ada alasan di balik kata-kata putra mereka, keduanya dengan cepat duduk dan mulai berkultivasi dengan tenang. Hong lama, ketika mereka mulai berkultivasi, energi spiritual di daerah itu dengan cepat menyatu pada mereka dan melonjak ke tubuh mereka. Perlahan, aura mereka tumbuh semakin kuat. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua menghentikan kultivasi mereka dan berdiri. Kami dapat merasakan hambatan kultivasi kami, dan rasanya kami akan dapat mengatasi hambatan dengan waktu yang cukup. Pada tingkat ini, sangat mungkin bagi kami untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Pedang Saint Meng berkata. Mendengar kata-kata itu, mata Zhang Xuan berbinar. Itu hanya pengurangan dari dia dan Little Amulet bahwa seseorang akan dapat mencapai terobosan ke Sage kuno di kanvas 4 musim. Namun, jika memang benar demikian, nilai lukisan ini benar-benar fenomenal. Karena itu masalahnya, mengapa kalian berdua tidak mencoba mendorong terobosan sekarang? Zhang Xuan menyarankan sambil tersenyum. Mempertimbangkan bagaimana dia telah mengusir keturunan dari 100 sekolah filsuf, kemungkinan Sage kuno yang telah menghentikannya memasuki paviliun musim dingin beku sebelumnya akan marah. Jika orang tuanya bisa mencapai terobosan ke Sage kuno sekarang, mereka setidaknya akan kurang berdaya melawan Sage kuno lainnya. Sekarang juga, mendengar kata-kata itu, para orang suci pedang Xingmeng saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala dengan getir. Kamu berpikir terlalu enteng tentang orang bijak kuno. Memang benar bahwa bagian terfragmentasi dari dunia kuno disegel di sini, dan kualitas udara di sini memungkinkan seseorang untuk mengambil langkah terakhir ke depan dan mencapai terobosan ke Sage kuno. Namun, kata Sword Sensing, masih membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk melakukannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai secara mendadak. Bahkan di antara 3.000 siswa Kongsi, hanya 72 dari mereka yang berhasil mencapai Sage kuno. Ini bukan usaha yang bisa dilakukan siapapun. Memang benar bahwa aura yang tertinggal dalam lukisan ini sangat penting untuk mencapai terobosan pada Sage kuno, tetapi jika akumulasi seseorang tidak mencukupi, kehadiran, kualitas di udara tidak akan membuat perbedaan apapun. Zhang Xuan terkejut sesaat sebelum mengangguk. Kamu benar. Orang tuanya benar. Mencapai Sage kuno adalah terobosan besar, dan itu sangat menuntut pemahaman seseorang tentang dunia. Jika seseorang bahkan tidak dapat memenuhi prasyarat untuk terobosan, tidak mungkin berhasil bahkan jika seseorang berada di lingkungan yang sesuai. Bahkan di era kuno, tidak setiap kultivator mampu menjadi Sage kuno. Mereka yang mampu mencapai ranah itu semuanya adalah para jenius kelas atas. Apa sebenarnya kualitas di udara yang memungkinkan seseorang mencapai terobosan ke Sage kuno? Zhang Xuan bertanya. Aku juga tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa itu, tapi aku tahu bahwa orang-orang menamakannya Ion of Ancient Sage. Selama akumulasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang akan dapat memanfaatkan Ion of Ancient Sage untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang Sensing menjelaskan. Ion orang bijak kuno. Zhang Xuan mengangguk sambil merenung. Apakah benda ini ada secara alami di lingkungan kita, atau sesuatu yang bisa habis? Tidak ada catatan tentang dari mana Ion of Ancient Sage berasal dan mengapa itu ada di dunia kita, jadi aku tidak punya cara untuk menjawab pertanyaanmu dengan pasti, Sword Sensing menjelaskan perlahan. Namun, berdasarkan deduksiku, kemungkinan itu adalah sumber daya yang dapat habis seperti biji langka. Setelah kita kehabisan, hampir tidak mungkin untuk mengembalikannya. Dulu ketika orang menyadari bahwa tidak mungkin lagi mencapai terobosan ke Sage kuno, kepanikan besar pecah di tengah eselon atas benua guru-guru. Ada banyak talenta luar biasa yang telah mengumpulkan cukup banyak untuk mendorong terobosan, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Itu juga sekitar periode waktu itulah mereka menemukan keberadaan Ion of Ancient Sage.
Sebagai mantan kepala klan Zhang, dia telah mendengar cerita ini dari pendahulunya. Kesadaran bahwa tidak ada yang mampu mencapai terobosan ke Sage kuno lagi telah membuat jubah keputusasaan di benua guru-guru. Mereka yang telah berkultivasi sepanjang hidup mereka dan mencapai kesempurnaan alam sempiternal dengan banyak kesulitan tiba-tiba menemukan kultivasi mereka terbatas. Tidak peduli seberapa keras mereka mendorong diri mereka sendiri, mereka tidak bisa maju lebih jauh. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ketakutan. Selanjutnya, iblis dunia lain juga memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan ke benua guru-guru. Itu benar-benar menjadi periode mimpi buruk bagi umat manusia. Manusia hampir menyerah pada keputusasaan saat itu. Beruntung para sage kuno kemudian memutuskan untuk mengabdikan hidup mereka untuk melindungi umat manusia dengan pergi ke hibernasi. Menyadari bahwa mereka masih bisa melawan iblis dunia lain untuk saat ini, kepanikan berangsur-angsur menjadi tenang. Jika bukan karena pengorbanan yang dilakukan oleh orang bijak kuno, umat manusia pasti sudah tidak ada lagi. Saya mengerti bahwa Ion of Ancient Sage adalah kualitas penting untuk membuat terobosan ke Ancient Sage, tapi apalagi yang dibutuhkan selain itu? Zhang Xuan bertanya. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat mencapai terobosan karena akumulasi mereka tidak mencukupi, tetapi apa sebenarnya artinya itu? Apa yang harus mereka kumpulkan yang tidak mencukupi? Atau dengan kata lain, persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk mendorong terobosan ke alam tertinggi? Sejak zaman kuno, orang bijak kuno telah menjadi simbol kekuatan bertarung tertinggi di dunia. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mempelajari persyaratan untuk mencapai terobosan ke ranah puncak itu. Pertama, kehadiran Ion of Ancient Sage diperlukan. Kedua, kedalaman jiwa seseorang harus mencapai 30.0. Ketiga, seseorang harus mencapai rentang jiwa 1.000.000 kilometer. Pedang Sensing menjelaskan. Jiwa rentang 1.000.000 kilometer. Zhang Xuan mengerutkan kening. Apa artinya? Dia bisa memahami dua persyaratan pertama yang disebutkan oleh Sword Sensing, tapi apa artinya yang ketiga? Ini sangat sederhana. Ketika Anda memperbaiki energi jiwa Anda menjadi utas jiwa dan memperpanjangnya keluar, jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh utas jiwa Anda adalah rentang jiwa Anda. Zhang Xuan berpikir keras. Jiwa tersembunyi telah ditempa oleh kilat dan api surgawi, membuatnya sangat kuat. Dia juga menggunakan energi jiwanya untuk melihat sekelilingnya sebelumnya. Namun, dia belum pernah mencoba memasukkan energi jiwanya dan memperluasnya sejauh mungkin. Melihat ekspresi wajah Zhang Xuan, Sword Sensing dapat mengetahui bahwa putranya belum pernah mencoba menguji rentang jiwanya sebelumnya, jadi dia bertanya sambil tertawa, apakah Anda ingin mencobanya dan melihat berapa rentang jiwa Anda? Mereka yang tidak menyadari kondisi yang diperlukan untuk mencapai terobosan ke Sage kuno tidak akan repot-repot menguji jiwa mereka dengan cara seperti itu. Berbahaya untuk menyebarkan jiwa seseorang terlalu jauh keluar. Jika utas jiwa patah, seseorang berpotensi mengalami kerusakan parah. Baiklah, aku akan mencobanya. Zhang Xuan mengangguk setuju. Dia juga penasaran seberapa jauh dia bisa pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan mulai menyempurnakan energi jiwanya menjadi benang jiwa sebelum mendorongnya keluar. 100.000 kilometer, 200.000 kilometer, 300.000 kilometer. Dalam sekejap mata, dia telah melewati tanda 500.000 kilometer, tetapi benang jiwanya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Faktanya, dia menyadari bahwa dia bahkan belum menggunakan 1/10 dari energi jiwanya.